teman-teman ya. Jangan kayak Bu Emi udah nyerah duluan ya, udah begini-begini gerakannya ya. Pak Riza juga yang mikir banget yang ngeliatin Pak Joko ya. Bu dengan Ibu siapa Bu? Ibu? Lida, berikan nomor dong untuk Bu Lida. Saya berikan hadiah karena Bu Lida gerakannya bagus ya dan membuat saya bergairah. Kan hari kasih sayang ya Bu Lida ya. Mudah-mudahan kita cocok ya Bu Lida ya. Amin. Amin. Sah teman-teman? Sah. Barakallah ya Bu Lida. Dan berikan nomor dong. Ibu dengan Ibu siapa Bu? Melan. Ibu Melan, berikan nomor dong untuk Bu Melan. Bu Melan juga ini kayaknya upayanya luar biasa ya. So teman-teman ya, Pak Aris maaf ya Pak Aris ya. Saya berikan cinta saya aja ke Pak Aris. Ini buat wanita-wanita ya Pak ya. Oke, teman-teman berikan nomor dulu yang luar biasa ya. Kayaknya sudah bisa dipastikan sesi kita akan kita mulai. Teman-teman, pertanyaan adalah kenapa kita hadir di ruangan ini dan kenapa teman-teman diundang. Tentunya Bapak Ibu yang mengundang punya niat baik ya, teman-teman yang punya harapan-harapan yang baik juga. Teman-teman pernah lihat gak sih di berita ya, teman-teman cukup mengejutkan ya. Ada antrian panjang banget, teman-teman bisa jadi kaget saya ini kenapa bergerak sendiri ya. Ada antrian yang luar biasa panjang ya untuk mencari pekerjaan. Saya nggak tahu ya, kalau nggak salah di daerah Jawa Tengah deh ya, sama di daerah Bekasi gitu teman-teman ya. Itu antrian panjang banget teman-teman. Saya cuma untuk nanya aja ya, apakah memang sesulit itu mencari pekerjaan? Apakah mencari uang hanya bekerja saja? Bukankah kita banyak sekali cara-cara untuk bisa mendapatkan uang? Dan apakah bekerja hanya mencari uang saja? Bukankah teman-teman pekerjaan yang mulia adalah pekerjaan yang ternyata ada nilai ibadahnya juga? Oleh karena itu teman-teman ya akan hadir pembicara-pembicara yang luar biasa. Pembicara kita yang pertama adalah teman-teman ya, luar biasanya adalah gini teman-teman. Beliau ini sudah menjalankan bisnis insurance itu udah lumayan cukup lama ya teman-teman ya. Paham secara praktisinya juga dan paham secara manajerialnya juga teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita mau belajar, tentunya kita belajar sama senior yang memang tahu ya seluk-beluk ya terhadap bisnis yang mungkin akan menjadi peluang yang akan ditawarkan oleh Bapak Ibu nanti. So teman-teman ya, kita sambut pembicara pertama kita, Senior Regional Director and Head of Agency Growth, Bapak Andre Loa. Oke, selamat pagi. Pagi. Perlu pakai mic ya? Soalnya ada online. Ada apa ya? Selamat pagi teman-teman, kenal Andre Loa. Seperti yang dikatakan sama Sandi, saya kebetulan kalau di AXA masih baru, usianya masih baru sebetulnya. Bulan Mei 2023 kemarin saya join jadi booster tahun ya. Tapi kalau di industri, saya sudah 32 tahun di industri, bukan di agent, ya. Jadi sama, saya dulu sering membawakan acara kayak begini, tapi saya nggak pernah duduk di sini. Kenapa? Yang membedakan saya dengan Anda adalah saya mencari industri ini, gitu ya. Yang membedakan ya. Tapi nggak apa-apa, Anda diundang di sini. Kenapa? Karena kita ingin sharing sesuatu. Ya, saya yakin Bapak Ibu sekalian, siapapun di sini, termasuk karyawan AXA sekalipun nih, ya. Sekalian saya tantang nih ya. Ya, bahwa setiap orang yang hadir di sini pasti punya mimpi. Setuju nggak? Setuju. Setuju nggak? Setuju. Semua orang ngomong setuju, tapi begitu saya tanya apa mimpi Anda dalam 3 tahun ke depan, seketika langsung ada? Enggak. Ya, seketika langsung enggak. Kenapa? Karena Anda berada di zona nyaman. Ya, orang yang berada di zona nyaman mimpinya tuh jangka panjang doang. Pokoknya aku mimpi kepingin hidup bahagia, kepingin kaya raya, betul? Betul? Bahagia itu seperti apa kita nggak tahu. Kaya raya itu seperti apa kita nggak tahu. Bagi seorang pemulung kaya raya, dia punya uang 10 juta udah kaya raya. Ya, tapi bagi kita 1 miliar mungkin baru kaya raya. Tapi bagi Pak Ferry, aduh 10 miliar baru kaya raya. Tapi bagi Pak Sandi 100 miliar baru kaya raya. Definisinya beda-beda. Betul? Tapi kalau kita mau kita terus maju, ya, jangan berada di zona nyaman Anda. Kenapa? Pengalaman saya 32 tahun di industri. Banyak sekali orang berada di zona nyaman. Karena yang tadi Pak Sandi bilang, orang hidup butuh duit. Duit untuk apa? Untuk biaya kebutuhan kalau ada sisa ditabung. Betul? Sehingga mencari duitnya dengan cara paling gampang adalah bekerja jadi karyawan. Gitu ya. Padahal tadi saya sedih. Lihat itu ada gambarnya Pak Sandi ya. Pengangguran begitu tinggi. Ya. Yang bikin pengangguran begitu tinggi siapa? Wih, kalau kemarin barusan ya, untungnya kampanye udah lewat ya. Kalau bilang pengangguran paling tinggi, paling banyak itu nyudutin pemerintah. Pemerintah tidak mengelola pengangguran begitu tinggi. Ya, kadang saya sedih.
pengangguran begitu tinggi karena mindset kita yang bikin kita jadi pengangguran loh. Padahal apa? Lapangan pekerjaan gede banget kalau kita mau bekerja. Kenapa? Penduduk Indonesia ada berapa? Nah, teman sendiri berapa coba? Enaknya berapa? Ada yang bilang 250, 270, 300 juta teman sendiri lah. Ayo gimana? Mungkin yang online bisa mau kasih suara ya? Bayangkan. 280 jutaan berkembang terus ya. 280 jutaan berkembang terus. Dan itu adalah bisnis. Itu bisnis banget. Ya, Anda jualan sesuatu aja yang kira-kira komisinya 50 rupiah aja, 50 rupiah kalikan 280 juta udah berapa? Ya, sayangnya kita itu maunya kerja yang simple, enak, santai, dapat duit. Gak apa-apa deh duitnya UMR, yang penting pasti ada income pasti gitu ya. Itu kan mindset. Ya. Kalau bisa dapat income tidak pasti yang lebih tinggi, kenapa cari income pasti yang segitu kecil? Ya, mindset itu ya. Ya, kenapa? Karena setiap orang yang dilahirkan di dunia ini pasti punya potensi. Kita ini punya potensi. Ya. Jangan pernah puas dengan income yang Anda miliki atau apalagi Anda sampai jadi pengangguran gitu ya. Karena setiap orang yang lahir di dunia punya waktu 24 jam. Setuju? Ada nggak bayi yang lahir atau kita yang punya waktu 25 jam? Nggak ada. Waktu kita sama. Ya. Tapi kesuksesan kita tergantung dari apa mindset kita, apa mimpi kita. Karena semakin mimpi itu, kebetulan ini hari kasih sayang dan mohon maaf saya nggak pakai baju pink di luar tapi di dalam kita nggak tahu ya. Mau lihat. Maksudnya punggung. Ya. Karena kita bicara ini adalah hari kasih sayang. Adakah kita punya mimpi untuk orang-orang yang kita sayangi? Ya, kalau kita sudah married biasanya kita sayang kepada anak kita, istri kita. Bagi istri atau ini ya saya kepada anak, orang tua ya. Adakah mimpi yang kita inginkan untuk orang-orang yang kita sayangi? Ya. Karena paling besar adalah satu, mimpi yang paling kuat adalah mimpi untuk orang yang Anda sayangi. Siapa itu? Siapa itu? Orang tua. Siapa itu? Pantas Anda gagal semua. Diri Iya. Anda menyayangi orang tua, anak, istri, diri sendiri nggak disayangi, akhirnya begini. Ya kan? Tapi kalau kita menyayangi diri kita sendiri, mau nggak mau kita akan kerja keras. Untuk apa? Untuk menghargai diri kita. Diri kita ini nggak ada nilainya, jadi jangan puas dengan income 4 juta, 5 juta, 6 juta, 10 juta. Bahkan income 50 juta jangan puas. Gimana caranya bikin income di atas 100 juta? Begitu capai 100 juta, gimana caranya income bikin di atas 200 juta? Terus, naik terus. Itu namanya mimpi yang luar biasa. Gitu. Ya. Karena kalau kita bicara, saya punya mimpi adalah contoh 3 tahun ke depan, ya. Siapa di sini yang peserta di sini, yang undangan? 3 tahun ke depan mimpi ibu apa? Lagi mikir dulu, roaming dulu ya. Ibu, 3 tahun ke depan? Mimpi juga ya, masih roaming ya, masih roaming ya. Siapa lagi? Siapa lagi? Orang lama gak apa-apa lah. Ayo, mimpi 3 tahun ke depan. It's my dream, mas. It's my dream. Terserah mimpinya apa. Apa aja? 3 tahun ke depan. Kenapa? Keluarin anak keluar negeri, ya. Masih tetap gak bakal capai. Tahu kenapa? Tahu kenapa? Kasih sayangnya sudah ada loh. Keluarin anak keluar negeri, ya. Tapi nggak spesifik. Saya mau kuliahnya di mana? Biayanya berapa, nominalnya berapa, saya harus kejar angka berapa. Ya. Nah, dari mimpi itu kita coba lihat. Kalau saya kerja jadi orang di bank, gaji saya begini, 3 tahun lagi saya bisa nggak sampai ke sana? Clear? Clear ya? Saya punya mimpi 3 tahun ke depan ini. Bagaimana caranya saya mencapai ke sana? Kalau dengan cara saya kerja ikut orang, gaji saya sekian, biaya hidup saya sekian, keluar buat biaya anak sekian, biaya rumah sekian, listrik sekian, apa sekian, sisa tabungan sekian, bayar asuransi harus. Ya kenapa? Karena kalau ada apa-apa tabungan ini hancur, ya kan? Sisa tabungan sekian. Apakah tabungan saya ini cukup untuk 3 tahun lagi anak saya mau ke kuliah di Australia, Melbourne, fakultas apa, biayanya berapa? Kalau nggak cukup berarti apa? Berarti kerja ikut orang ini bukan solusi.
Betul? Nah, pernahkah kita kepikir ke sana? Sometimes enggak. Kita cuma punya mimpi. Mimpinya 3 tahun susah, Pak. Ya udah, saya bikin apa? Saya bikin mimpi 5 tahun, 10 tahun aja deh. Ya nggak apa-apa. Kerja di AXA digaji lumayan lah 30 juta, ya kan? Biaya hidup total 20 juta. 10 juta buat nabung. Katanya nabung, masuk tabungan. Ya, tabungan yang dimasuk adalah tabungan yang ada ATM-nya. Betul? Ya, kalau Anda mau taruh tabungan yang nggak ada ATM-nya. Cari tabungan yang nggak ada buku ATM. Kalau perlu banknya jarang. Terus banknya tuh jaraknya jauh dari rumah. Jadi kalau Anda butuh, Anda mau ambil tarik tunai itu rasanya aduh susah banget ya. Nggak ada ATM-nya, nggak ada apanya gitu. Kenapa? Kalau tabungan Anda taruh di tabungan yang ada ATM-nya, percaya saya. Siapa sini yang ngomong komitmen bayar 10 juta buat tabungan ya, uangnya tabungan, bisa betul-betul setiap bulan 10 jutanya ada? Siapa angkat tangan? Nggak ada. Karena Anda terlalu mengasihi orang-orang yang dicintai, anak Anda, orang tua Anda. Begitu ada apa sedikit, langsung pikir, oh tabungan saya ada, tarik, transfer ke mereka. Betul? Betul? Itu salah satu gangguan. Belum lagi gangguan paling gede pada saat kita gandeng orang yang kita cintai ke mall. Ya, ke mall. Tiba-tiba sale Valentine Day. Wih, sale-nya up to 90%. Kira-kira Anda masuk? Padahal belum tentu butuh. Betul? Ya. Jadi tabungannya itu terganggu seperti itu. Gimana Anda bisa mencapai mimpi kalau income Anda cuma segitu-gitu doang? Jadi kita harus pikirkan, kita kerja untuk apa sih? Cari biaya hidup, sisanya kan kita nabung. Kita nabung untuk apa? Untuk impian kita. Pernah terpikir nggak kalau tiba-tiba mimpi kita terganggu? Karena apa? Sesuatu yang tidak pasti. Apa yang tidak pasti? Tiba-tiba kita sakit. Betul? Tiba-tiba kita sakit. Ya. Atau tiba-tiba kena sakit kritis, atau tiba-tiba kecelakaan. Gimana dengan mimpi kita? Siapa yang lanjutin menabung? Kepikiran nggak? Itu masalah buat siapa? Buat saya aja atau masalah buat Bapak Ibu sekalian? Semua 280 juta jiwa penduduk Indonesia punya masalah yang sama, yaitu mereka semua mau bekerja karena mereka punya mimpi yang indah, punya impian yang mulia buat orang-orang yang dicintai. Tapi ada resiko untuk mencapai mimpi dia, yaitu kalau mereka sakit kritis, tiba-tiba sakit masuk rumah sakit, atau tiba-tiba dia kecelakaan atau meninggal dunia. Betul? Resiko itu bukan hanya di saya, tapi resiko di 280 juta penduduk Indonesia. Ya. Dan hebatnya Anda diundang datang ke sini untuk mencari tahu bagaimana solusi terhadap masalah 280 juta penduduk Indonesia. Itu kan masalah penduduk ya. Ya. Solusinya gimana? Solusinya ada di AXA. Ya, ada di AXA. Yaitu apa? Kalau dia takut nanti kalau dia tiba-tiba sakit, nggak ganggu dia punya tabungan, ya ambil ada kita punya produk emosi. Itu murah meriah. Ya. Bisa mengcover, pokoknya preminya murah meriah lah. Jadi untuk masyarakat, kalau dari 280 yang mampu beli, mungkin ada 100 juta penduduk Indonesia mampu beli itu produk. Ya, tinggal bagaimana kita mau nggak menjadi lentera, ya, menjadi penyambung lidah bahwa lu punya problem, gua punya solusi nih. Problem saya apa? Lu kerja buat apa? Buat mimpi kamu kan, buat cari kerja, buat cari biaya hidup kan. Sisanya kalau ada di apa? Nabung. Kenapa kamu nabung? Buat impian kamu kan. Pernah nggak terpikir kalau impian kamu hancur karena masuk rumah sakit, cacat tetap total, atau meninggal dunia? Siapa yang lanjutkan mimpi kamu? Nggak ada kan? Nah, saya punya solusinya. Tinggal ngomong gitu loh Bapak Ibu sekalian. Betul nggak? Dan itu nggak perlu lama-lama. Anda mau kerja di bank, Anda mau kerja ikut orang, no problem. Tapi saya percaya hidup Anda 24 jam, pasti ada 1 jam, 2 jam sisa waktu yang Anda bisa manfaatkan untuk menghasilkan uang lebih. Setuju nggak? Ya. Tapi umumnya gini, ada sisa waktu nggak? Nggak ada Pak, saya sibuk. Oke, tapi kalau diajak temennya karaoke 2 jam bisa. Betul? Ya, dia ajak, ini ada birthday party, yuk kita kumpul 2 jam, bisa. Tapi kalau ditanya, mau nggak kamu gabung sama bisnis rasa? Nggak ada waktu. Ya, itu namanya tandanya orang-orang tidak menghargai dirinya sendiri karena dia tidak menghargai mimpi dia. Bagaimana Anda akan dihargai orang kalau Anda sendiri tidak menghargai diri Anda? Setuju? Jadi kalau Anda mau dihargai orang, hargai mimpi Anda. Dengan cara apa? Luangkan waktu Anda, dan seperti saya. Kenapa saya berbeda di antara yang lainnya? Pakai pink, saya nggak mau pakai pink. Kita sama Pak, kita merah pink-pinknya kita di dalam ya.
Janganlah menjadi orang yang ada pada umumnya, tapi jadilah orang yang berbeda. Ya. Jadi kalau orang-orang pada umumnya nggak ada waktu, nggak mau kerja lebih keras, no problem. Tapi Bapak Ibu sekalian harus menjadi orang yang berbeda. Di mana orang-orang lagi santai, kita kerja smart ya. Kita pikirkan, waktu saya 1-2 jam daripada terbuang buat percuma, mendingan saya bernyanyi, ya. Karaoke di karaoke room, mendingan aku karaoke ketemu orang. Lu kerja buat apa sih? Cari duitnya buat apa? Kalau ada sisa, nabung. Buat apa lu nabung? Simpel ya? Ya karena punya mimpi. Pernah nggak kepikir mimpi kamu terganggu karena 3 faktor ini? Solusinya gimana? Saya sudah punya polis asuransi, saya boleh cek nggak? Sudah cukup apa enggak? Tinggal lagi. Kalau sudah cukup, ya udah, kamu bisa kenalin aku ke teman kamu lagi nggak? Gitu, ya. Atau kalau bilang sudah cukup, ya sudah. Next, kalau kita ngomong banyak orang begini, Pak, saya kehabisan referensi, katanya begitu. Betul? Ya, saya nggak tahu saya mau prospek dari mana. Saya nggak tahu saya mau masuk dari mana duluan, saya mau jualan kemana duluan. Bapak Ibu sekalian, hari gini, zaman begini, serba IT, serba canggih ya. Saya nggak percaya Anda nggak bisa berhasil. Karena apa? Karena sekilas aja saya katakan, silakan Bapak Ibu sekalian pegang handphone Anda semua, lihat isi punbook Anda ada berapa nama di situ. Ya. Kalau Pak Ferry, berapa nama? Cuma 100 Pak. Katanya gitu. Percaya punbooknya Pak Ferry 100? Enggak dong. Percaya? Enggak ada. Kenapa? Agensi dia itu. Tapi pada saat dia tunjukin 100, benar-benar punbooknya. Oh, handphone yang lain. Nah, ya, langsung tanya, handphone satunya mana? Ya, punbook Anda kalau nggak percaya nanti pulang cek di atas 1000. Ya, dulu kita susah mau prospek orang karena dulu kita nggak serba online. Kita mau prospek aja, kalau dari sini aku mau prospek ke Papua, waduh harus terbang ke Papua, harus tatap muka. Kalau sekarang kita bisa video call. Ya, mau closing orang di Kalimantan, kalau dulu kita harus kirim SPAJ-nya kertas kita kirim. Sekarang apa? Tinggal online, by online video call, begitu oke kirim aplikasinya, dia nginput di situ, tok submit. Loh, online bisa loh. Ya. Punbook Anda ada segitu. Ada 1000 lebih. 10% aja jadi customer udah berapa? Jangan bilang Anda kehabisan referensi atau nggak punya pasar. Betul? Ya. Jadi bukan Anda bisa atau tidak bisa, tapi Anda mau atau tidak mau. Kenapa? Karena di balik kemauan pasti ada usaha, dan di balik usaha pasti Anda bisa. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti ini ada pembicara-pembicara yang luar biasa. Simak aja, asal muasalnya juga saya yakin mereka dijebak atau mereka anti asuransi juga. Banyak sekali orang yang merasa dijebak. Waduh, tahu disuruh kerja asuransi aku nggak mau. Bapak Ibu sekalian, berbahagialah Anda yang hadir di sini karena Anda dipilih Tuhan untuk, sebetulnya gini, kita kan sering berdoa ya, Tuhan, saya punya masalah, saya kepingin dapat income lebih, saya kepingin kejar mimpi saya. Tuhan sudah jawab, hari ini Anda diundang. Jadi kalau sudah dikasih peluang kesempatan Anda tidak mau kerjain, yang salah siapa? Tuhan. Enggak, Anda sudah dikasih petunjuk, diundang. Enggak kebetulan loh Anda bisa diundang atau hadir dalam acara beginian, betul nggak? Ya, jadi kalau Anda bisa hadir, Anda sudah diundang dan Anda bisa hadir, berarti itu ada sesuatu yang Tuhan mau bicara sama Anda. Gitu. Saatnya Anda berubah, ya. Bukan Sailor Moon, tapi saatnya Anda untuk hidup lebih baik dan lebih bagus, ya. Nah, saya tidak mau banyak-banyak bercerita ya, karena masih banyak yang lebih jago-jago di lapangan. Nanti kita dengarkan langsung praktisi-praktisinya ya. Saya kembalikan ke Pak Sandi. Terima kasih Pak Andre, luar biasa ya. Nah, betul ya teman-teman ya, sekali lagi kita coba untuk pahami ya teman-teman apa yang kita lakukan sekarang, untuk siapa teman-teman dan kenapa ya. Tadi Pak Andre coba untuk buka pikiran kita semua ya teman-teman. Apakah apa yang kita lakukan sekarang sudah mencukupi? Jangan-jangan teman-teman merasanya cukup, padahal kalau mau dicek-cek lagi ya teman-teman ya, ada sesuatu yang mungkin kita harus pikirkan di masa yang akan datang ya. Bagaimana anak kita bisa sekolah dengan layak, bagaimana orang tua kita masih tetap sehat dan lain-lain. Apakah ada solusinya teman-teman? Tentunya ada ya. Pak Andre sudah menjalankan bisnis ini 30-an tahun loh teman-teman ya. Artinya ada kebaikan di dalam bisnis ini ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman ya, Pak Andre mengingatkan kita semua ya,
Kalau memang nanti akan ada informasi yang akan disampaikan oleh para pembicara kita selanjutnya, teman-teman simak teman-teman. Kenapa? Karena Pak Andri juga pernah berada di sisi teman-teman saat ini ya. Bedanya adalah teman-teman mungkin teman-teman diundang, kalau Pak Andri justru malah cari tahu teman-teman ya. Ini apa ya? Seperti apa sih bisnis asuransi jiwa? Kayaknya cocok nih. Akhirnya Pak Andri menawarkan diri bisnisnya dan hasilnya sudah sangat luar biasa ya. Di perbedaan dari teman-teman adalah teman-teman kan harus perlu diyakinkan ya. Nggak apa-apa teman-teman. Kenapa? Karena sesuatu yang memang belum benar-benar pasti, belum benar-benar jelas, dipastikan dulu dan dijelaskan dulu. Kalau Pak Andre mungkin searching sendiri. Kalau teman-teman ya beruntungnya hadir dalam ruangan ini ada pembicara-pembicara yang mungkin akan menyampaikan teman-teman ya, seperti ini loh bisnis asuransi jiwa, seperti ini loh cara menjalankannya, dan seperti ini loh hasilnya. So teman-teman ya, kita akan sambut para pembicara kita berikutnya. Siapakah beliau? Kita lihat ya teman-teman, pembicara kita selanjutnya ya. Akan ada Ibu Meta dan Pak Joko Rianto, tetapi kita akan berkenalan terlebih dahulu ya teman-teman ya, satu-satu. Siapa Pak Joko Rianto? Saya akan coba untuk sampaikan ya. Beliau adalah teman-teman ya, seorang yang mungkin teman-teman ya punya keinginan untuk berbagi dengan kita semua. Saya telepon beliau ya, Pak Joko sharing dong. Ayo kata Pak Joko ya, tanpa berpikir lama-lama. Tetapi mungkin teman-teman harus ketahui ya, beliau adalah seorang lulusan ya ekonomi manajemen dari Universitas Jambi teman-teman ya. Latar pekerjaannya adalah inventory and warehouse, Toyota manager, marketing property ya, sales officer di Signal Supervisor juga, BNI Life Manager, dan terakhir health broker ya teman-teman. Cukup banyak juga ya latar belakang pekerjaannya. Pertanyaannya adalah kenapa beliau mau berbisnis asuransi jiwa? Nanti kita cari tahu ya. Alasan bergabung di AFI teman-teman seperti yang disampaikan oleh Pak Andre ya, kayak Pak Andre punya penglihatan yang luar biasa ya. Tentunya pengen unlimited income, not just limited and fixed income, tapi unlimited income yang diharapkan oleh Pak Joko ya. Pak Joko juga teman-teman ya sudah meraih prestasi yang luar biasa di Aksa Financial Indonesia, top rookie, top cases ya, top FYP Aksa Prime Gold, MDRT Elite Platinum, dan Elite Titanium. Apa itu teman-teman ya, nanti kita coba untuk gali lebih jauh ya. Dan beliau ingin ya teman-teman ya, seperti Pak Andre pastinya ya teman-teman, goals ke depannya satu teman-teman ya, nggak lupa bukan hanya bisnis saja, bukan hanya uang saja ya, beliau ingin ibadah juga ya, sering-sering umroh ya, punya KPM, kantor pemasaran mandiri, dan tentunya punya big team. Hadirin kalian, mari kita sambut ya pembicara berikutnya, Ibu Meta Novita. Siapakah Ibu Meta Novita? Kita cek dulu ya teman-teman ya. Ibu Meta adalah praktisi bisnis ya. Lihat senyumnya teman-teman ya, selalu tersungging manis ya. Kayaknya ini tersenyum ke saya ya teman-teman ya. Asik. Beliau milenial, teman-teman, jago banget menggunakan media sosial ya. Tetapi beliau adalah ya lulusan dari SMK Mutiara Bangsa dan Manajemen di Universitas Matana. Ya, latar belakang juga banyak juga ya teman-teman, seperti Pak Joko ya, telemarketing 2015, admin 2018, teachers, pernah jadi teachers juga ya teman-teman ya, 2018 sampai 2019 seorang banker, financial advisor di Aksa Financial Indonesia sekarang teman-teman, dan beliau ya saat ini posisinya adalah senior agency manager ya di Aksa Financial Indonesia. Alasan bergabung ya, satu teman-teman pastinya waktu yang fleksibel, income yang tak terbatas, jenjang karir yang tak terbatas juga ya dari waktu. Kenapa? Karena di tempat lain ya mungkin Bu Meta berpikir untuk menjadi senior manager ya butuh waktu ya. Biasanya yang lain dulu resign, atau yang lain dulu keluar baru bisa promosi ya. Dapat membantu banyak orang mendapatkan pengetahuan tentang asuransi lebih dalam. Prestasi yang pernah diraih di AFI Recruiter 2022, ternyata beliau jago banget ya teman-teman yang mengembangkan timnya. AFI Medals 2023, dan posisi saat ini adalah senior manager ya, dengan waktu yang mudah dan cepat juga ya teman-teman ya. Goals 5 tahun ke depan mencapai posisi AD ya, AD itu adalah agency director, dan AD forever artinya agency director yang tidak akan pernah turun lagi posisinya teman-teman ya. Sifatnya adalah selamanya teman-teman, terus berkembang secara tim, dan bersama-sama tim juga achieve free trip ya. Buat Bapak Ibu yang baru datang silakan ya, kita masih baru memulai ya. So hadirin sekalian ya, berikan aplaus dulu untuk para pembicara kita. Yang pertama kita akan berikan aplaus untuk Bapak Joko Rianto. Yes, boleh mic-nya ke Pak Joko. Oke. Pak Joko boleh sampaikan salamnya dulu, mungkin ucapan-ucapannya dulu, dan doa-doanya. Silakan Pak Joko. Yes, silakan. Oke, terima kasih Kang Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya untuk bisa sharing sama teman-teman semua di hari ini ya, di Hari Kasih Sayang, memperingati Hari Kasih Sayang. Saya berharap mudah-mudahan, sebenarnya kalau bicara jago mungkin banyak yang lebih
lebih jago, tapi saya berharap mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil dari kami semua yang ada di sini Amin. untuk membantu teman-teman, dan semoga investasi waktu teman-teman yang sediakan hari ini bisa bermanfaat, bisa berguna untuk kebutuhan pekerjaan teman-teman ke depan. Amin. Semoga lancar juga dan selalu berpikir sebagai gelas kosong, karena gelas kosong yang cuma bisa diisi. Asik. Gelas penuh udah gak bisa diisi ya Pak Joko ya. Berikan aplaus sekali dong untuk Pak Joko Rianto. Terima kasih Pak Joko, berikan saja mic-nya ya. Kita diskusi lagi nanti Pak Joko ya. Nah teman-teman ya, selanjutnya berikan aplaus dong untuk rekan saya yang cantik jelita ya, Ibu Meta Novita. Boleh mic-nya diberikan ke Bu Meta, dan Bu Meta silakan ya sapa-sapa dulu rekan-rekan yang ada dalam ruangan ini, begitu pun yang di Zoom ya Bu Meta ya. Ya, halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Oh, luar biasa ya semangatnya. Hari ini aku mau sharing tentang pengalaman yang selama di AXA itu kenapa memilih AXA, terus kenapa selama di AXA itu apa aja yang dijalankan. Yes. Semoga sharingnya juga bermanfaat untuk teman-teman di sini. Ya itu aja dari aku gitu. Yes, berikan aplaus dong untuk Meta. Silakan. Saya manggilnya nama aja lah ya, Meta sama Pak Bro aja lah ya. Gue mau manggil Joko kayaknya enak banget ya. Masih Joko. Always Joko ya. Manggil Bro aja lah ya sama Sis ya. Mudah ya, Tapi kalau Joko kan Joko sama Jaka beda ya. Joko agak lumayan. Bro Joko, teman-teman berikan aplaus dulu dong untuk rekan-rekan kita yang luar biasa ya hari ini ya. Bro Joko langsung aja ya nanya-nanya ya. Lu posisinya udah oke ya, manajer, supervisor ya, pernah jadi sales property juga, segudang banyaknya pekerjaan di tempat sebelumnya ya. Pertanyaannya adalah kenapa berbisnis asuransi jiwa gitu ya? Apa yang lu cari sebenarnya di bisnis asuransi jiwa? Di CV lo ada sih gitu ya, pengen unlimited income, tapi mungkin ada satu hal yang mungkin pengen dijelaskan ke teman-teman. Silakan Bro. Oke, thank you Kang Sandi. Yes. Sebenarnya saya berawal dari lulus sekolah itu 2005 di SMK Muhammadiyah Cirebon. Lulus sekolah 2005 ya? Iya. Lumayan tua juga. Hanya agak malu. Lagi disebutin, kita sanggup apa? Lagi disebutin tahunnya, salah sendiri ya Bet. Nah saat itu belum sanggup kuliah, jadi saya memutuskan untuk hijrah kembali ke kota asal. Saya di Cirebon, jadi kembali ke kota lahir di Jambi. Sekolah waktu itu Di Cirebon. Oh, dari Cirebon balik lagi ke Jambi Iya. Nggak kuliah kenapa? Nggak kuliah karena nggak punya uang, nggak ada yang bakal membiayai, makanya saya pilih sekolahnya SMK biar saya ada bekal sebenarnya. Oke. Bekal buat bekerja. Alhamdulillahnya saya ke Jambi diterima di Toyota Astra Motor, tapi yang subnya di Agung Otomal saat itu. Jadi Berbekal kan ada cuma ijazah SMK. SMK, iya. Oke. SMK Teknik Otomotif dulu. Oke, sebagai teknisi. Sebagai teknisi, betul. Oke. Jadi dulu kerjanya ganti oli, bongkar mesin segala macam. Belepotan tangan, makan juga masih ada sisa oli. Masih ada sisa oli, sisa grease itu ada rasanya juga, Serius? agak getir-getir. Serius. Tahu ya, Mas Oki. Tapi benar serius. Karena susah. Dia hilangnya susah. Jadi kita Pakai sabun juga tetap. pakai sabun itu masih ada kan. Wow. Karena kan dia kayak chemical gitu kan. Jadi masih Nggak ada. ada dampakkah ke tubuh atau apa? Oh enggak. Enggak ya, aman. Kalau udah berkali-kali enggak, kalau sekali ya bisa diare. Jadi abis itu saya baru bisa kuliah itu 2010 Kang Sandi. Ya. Semua pekerjaan itu back office yang memerlukan waktu khusus, dan kalau karena saya teknisi memerlukan tenaga juga. Sebentar, 2005 lulus SMA, 2010 baru dapat kerjaan. Baru kuliah. Oh, baru kuliah. Iya. Oke. Jadi baru bisa mengumpulkan uang dari 2005 sampai 2010, kurang lebih 5 tahun untuk biaya kuliah. Oke. Gue pikir hidup lu cukup nyaman ya, dan nggak punya privilege ya ternyata ya hidup lu Cukup untuk bisa. menyedihkan. Oke. Ya, kemudian itu masih backgroundnya pekerjaan back office. Di 2005 sempat mendapat, ya alhamdulillah kan, maksudnya dapat kontes juara segala macam gitu kan. Akhirnya saya dipromosi jadi marketing, sales and marketing Yes. di
spare part suku cadangnya saat itu. Jadi pindah, nggak bongkar mesin lagi, Karena udah cukup ilmunya juga dong, udah belajar juga dong. Tempatnya agak enak, tapi kerjanya masih butuh otot juga, masih butuh tenaga juga. Iya. Dari situ saya kurang lebih 9 tahun Sandi Wow. di Toyota. Wow. Posisi terakhir supervisor kalau nggak salah ya tadi. Posisi terakhir kalau di Toyota nggak, head of warehouse. Wow. Itu Head lebih inventory. tinggi dibandingkan dengan manajer ya atau supervisornya? Setara Setara. dengan manajer. Udah oke dong seharusnya. Sudah oke seharusnya. Terus kenapa kesini? 2000 Biasa, ya, ya. tadi sampai 2010, terus 2010 saya resign. Oh. Saya kuliah? enggak, masih kuliah. 9 tahun saya 2005, sekitar 2012-an saya resign. 2012-an. Enggak sampai 9 tahun sih. Saya ikut teman saya untuk bisnis properti. Saat itu saya dipercaya jadi manajer marketingnya untuk properti. Masih di daerah Jambi juga, Ya. tapi untuk properti yang sifatnya kayak komplek gitu ya. Ya, dan lo meninggalkan gaji tetap dong di sini. Meninggalkan gaji tetap Untuk untuk sesuatu yang ini coba-coba juga nih kan. Jadi coba-cobanya itu sebenarnya untuk dapat gaji yang bukan fix salary ya, artinya ada tambahan komisi segala macam itu di properti ini. Ya, oke. karena kan ada fee dan lain-lain gitu kan. Itu sampai dengan 2013 kalau nggak salah, cuma setahun. Oke. 8 bulan itu alhamdulillah saya jual 45 rumah. Gokil. 8 bulan. Berikan aplaus dulu dong teman-teman. Harusnya oke dong komisi karena Harusnya oke juga. jual rumah kan gede-gede kan nilainya kan. Gede-gede. Tapi ternyata enggak juga. 3% ya kalau Dan bicara. ternyata enggak juga. Iya. Saya kerjanya waktu itu starting jam 9, jam 8 saya nongkrong ke pasar bagi brosur ke orang-orang yang lagi makan. Ya. Terus makan siang saya nongkrong di warteg. Ya. Saya izin sama Bu, saya tempel ya Brosur. brosur di sini. Pamflet. Nanti kalau misalnya ibu kontak saya, Ya. ibu yang kontak saya, ada orang nanya ibu yang kontak saya kasih fee ke ibu. Oh, ada kayak gitu. Tapi ya. kalau orangnya kontak saya langsung, berarti saya nggak kasih fee sama ibu. Artinya saat itu saya mikir biar orangnya juga nawarin. Wajib. Gitu kan. Jadi saya pakai strategi gitu, alhamdulillahnya 8 bulan itu saya jual waktu itu 45 rumah. Oke, boleh nggak tahu spill aja dikit berapa income ketika jadi Saat itu? properti? Income jadi properti, makanya saya memutuskan resign ya. Spill. Kan sama-sama berbisnis dong. Gitu ya. 2012 itu di angka 5 juta. Serius. 45 rumah lu jual lu bukan ngejual panci lu 45 Karena rumah, ya. ada yang terjebak juga saat itu saya kan. Jadi terjebaknya hitungan fee-nya itu biasanya saya udah minta 1 juta satu rumah gitu ya. Jadi sold satu rumah saya dapat fee 1 juta di luar dari salary dan lain-lain. Ya. Tapi ternyata enggak, ini ya udah saya pikir udahlah ini juga Ya. ownernya teman saya juga gitu kan. Ya. Jadi ya udah saya tinggalin lagi. Dan nggak nyaman lah ya dengan seperti itu. Ya, setelah dari situ baru saya mulai di bisnis asuransi. Karena sebelumnya saya user sebenarnya kan. Ada BCA telepon, misalnya kayak tawarin asuransi kecelakaan saya beli, Ya. telepon saya beli. Artinya nggak anti dengan asuransi. Nggak anti sama asuransi. Oke. Tapi pertanyaan kenapa harus berbisnis asuransi? Kenapa nggak balik lagi aja dengan bekerja dengan fixed salary kan kapok nih ya jual properti income 5 juta. Jadi pada saat saya coba di bisnis asuransinya, Ya. ada hal yang berbeda yang saya alami dari background atau experience pekerjaan saya yang lain kan. Oke. Pekerjaan saya yang pertama itu butuh otot, tenaga, jam kerja pasti. Betul. Dan resiko bahan kimianya juga besar Yes. juga. Oke. Bahkan saya waktu jadi head warehouse and inventory saat itu saya harus otak juga jalan, kita harus ngitung bulan depan stok apa nih Ya. buat spare part kendaraan, trennya lagi apa, musimnya lagi apa. Misalnya sekarang lagi musim hujan, saya harus hitung berapa sih kebutuhan. Ada mobil di daerah Jambi yang nanti musim hujan harus ganti wiper blade depan Oh, belakang gitu kan. oke. Itu kita yang hitung. Jadi otak juga mikir, tenaga juga mikir. Ya. Ketika saya purchase order barang ke deponya, Ya. nanti kan depo kirim barang, itu kita harus bongkar, angkat. Otak juga kerja, otot juga kerja, terus waktu juga hampir berapa ya, 12 sampai 15 jam Serius? dalam satu hari. Wow, nggak 8 jam kerja seperti pekerjaan normal ya.
Oke. Tapi pakai istirahat. Ya, tapi pertanyaan sampai kapan kan? Lu Sampai bisa kapan? bisa seperti itu terus. Iya. Akhirnya ya kayak gitu. Memang ada sisi positifnya kan, badan terbentuk, bagus badan saya. Asik. Tetap bagus-bagus sih. Masa iya? Nggak kelihatan kayaknya. Saat itu, Saat gitu itu. kan. Kalau sekarang beda kan. Iya. Iya. Di badan terbentuk, ya bagus lah ya, karena Iya. memang otot yang dipakai. Cuman ya itu tadi, capeknya iya, lelahnya iya, waktunya banyak terbuang. Masuk pagi, pulang malam, masuk pagi, pulang malam, bahkan harus ekstern, lembut dan lain-lain. Saya masuk dunia asuransi pertama kali terjebak di telesales officer di Signa. Kerjaannya apa? Itu supervisornya teman saya sendiri. Kerjanya apa? Lu duduk, lu telepon, Iya. habis itu lu closing, Iya. jual produk asuransi, Iya. habis itu dapat duit. Emang berapa duitnya? Lewat tuh orang temen, sekarang jadi teman saya, lewat tuh dia. Yang itu setiap bulan 50 juta. Ah serius? Duduk doang 50 juta. Oke, saya langsung saat itu. Oke, yang itu belum menunjuk ke sini aja nih ya. 50 juta ya? Dan itu real ya? Real, Oke. orangnya masih hidup kok. Oke. Bukan nggak record. Belum. Lagi proses. Sedikit lagi. Aduh, waduh, udah ngangguk-ngangguk. So, memang itu real ya. Lihat ada orang punya penghasilan seperti itu dan itu akhirnya memutuskan ya. Ya, jadi sekarang saya lihat bahwa nggak harus 12 jam, nggak harus 8 jam atau 5 jam satu hari kita kerja. Ya. Mungkin spend satu hari untuk benar-benar fokus ketemu sama klien, kita cari kebutuhannya, kita cari solusinya, terus kita bisa closing besar. Ya. Itu sudah bisa nutup mungkin 1 bulan penghasilan yang orang kerja 12 jam dari pagi sampai sore. Oh, berikan aplaus dulu dong, teman. Ya. Tapi kan itu telesel, pakai telepon ya, berbeda dong dengan apa yang Pak Joko sekarang lakukan, bertemu orang lain. Apa enaknya? Bagi sebagian orang mungkin ketemu orang nggak nyaman tuh Pak. Justru terbalik kan. Gimana? Kalau saya pribadi lihatnya, ini saya telepon ketemu orang, saya nggak tahu ya orangnya nyaman atau enggak sebenarnya sama suara saya gitu kan. Karena telepon kan kadang kita beda antara Nggak ada suara, ekspresi. nggak ada, kita nggak bisa lihat gimmicknya gimana gitu kan, atau gesturnya gimana, kita nggak bisa lihat responnya gimana. Tapi saya punya pendapatan di tele itu cukup lumayan kan, 2 digit kan, 10 juta ke atas. Oke. Nggak ketemu orang, tapi bisa closing gitu. Yes. Saya mikirnya karena dulu kan saya backgroundnya marketing ya, Iya. pernah jadi head Iya. marketing juga Iya. dan jadi saya mikirnya apalagi ketemu nih. Yes, karena lu nggak bisa ngukur tuh kalau di telepon. Ini Iya. orang punya duit kan nih, ada Iya. mobilnya kan nih, rumahnya oke Kan kan nih. kita nggak bisa nilai kan misalnya, Betul, wah betul. ini kayaknya nggak cocok nih, cuma premi 5 juta. 10 Betul, juta. nggak bisa ketahuan ya kalau pakai telepon ya. Oke. So, lu memutuskan untuk bergabung bersama Aksa di real yang memang ketemu orang ya. Tapi Iya. pertanyaannya adalah, apakah emang iya gitu ya, income-nya bisa lebih besar, flexible time-nya lebih oke gitu ya, dan hal-hal yang positif lainnya yang tadi lu infoin gitu, benar akhirnya bisa terjawab dari pekerjaan-pekerjaan lu sebelumnya. Ya, jadi ditemukannya yang pertama yang pertama sudah pasti waktunya memang fleksibel. Saya ngalamin pertama kali itu closing premi produk unit link dan itu preminya alhamdulillah sampai sekarang tuh masih bayar. Oke, masih dapat komisi dong? Masih dapat. Nah, spill ya Bapak Ibu ya, yang belum tahu ya bahwa komisinya di asuransi apalagi di Aksa Financial Indonesia nggak cuma sekali ya, kerjanya sekali, komisinya berkali-kali, masih sampai dapatnya sekarang ini. Masih dapat. Berapa waktu itu premi yang dibayarkan? 150 juta sama 174 juta. Oke, spill dikit dong dari 150 jutanya tadi gitu ya, sama satunya lagi berapa komisi yang bisa lo terima? Biar Bapak Ibu di sini sama yang di Zoom bisa ngitung itu. Kalau yang 150 juta itu produknya dulu komisinya sama monthly bonus 38%. 38% ya. Iya, 30 enggak 25 plus 18. Yes, 20 juta di tangan dong. Lebih. Oke. Lebih ya. Jadi dua polisi itu berapa komisi? Dari 2 polis saja ya. Ya, hampir 50 lah sama monthly bonus. Berikan aplaus dulu dong Bapak Ibu. Dan kita hitung-hitung ya Pak Bro ya. Dan ini nggak bermaksud menjelekan sekali lagi, tapi sekali lagi ya, Pak Andri tadi sudah mengingatkan, yuk teman-teman kita berhitung, sekali lagi berhitung. Jual rumah 45 rumah, betul. Dan harga rumah biasanya nggak ada yang 150 jutaan nih ya. Rumah-rumahan biasa atau rumah Barbie yang 150 juta ya. Tapi income nggak bisa sampai segitu, betul ya Pak Bro ya? Nggak bisa sampai 50 juta ya. Di sini hanya menjual polis asuransi, nilainya 150 jutaan, ya 2 polis saja, income sudah 50 juta. This is the real business. So itu yang memang membuktikan ya dari segi penghasilan, dari segi yang lain Pak Bro silakan.
dari segi pendapatan itu ya, Ya. Kang Sandi ya. Ya. Terus yang saya kejar juga karena saya sudah dulu juga terbiasa kerja di 24 hour gitu kan, kita kerja lembur sampai besok paginya lagi kalau back office gitu kan. Di sini fleksibel waktu itu saya sangat ngerasain sekali, apalagi kalau sekarang udah keluarga gitu kan, pagi sampai siang bantuin ngurusin anak dulu. Biar anak kenal sama bapaknya gitu kan. Jangan sampai emang segitunya lu beneran? Iya. Gua pikir lu Real, Kak. bukan family man lu. iya, saya nggak mau dipanggil om. Wah. Jadi anak harus panggil bapak. Kita kan nggak mau pagi kita berangkat, anak masih tidur, kita berangkat kerja dong. Iya. Kalau misalnya waktunya kerja jam 8, Iya. dan anak masih tidur kita berangkat. Balik jam 9, jam 10 belum lagi macet dan lain-lain. Anak udah tidur ya kan. Iya. Kalau kita lakukan itu, saya ingat banget 21 hari kita melakukan hal yang seperti itu terus. Iya. Itu alam bawah sadar kita akan nge-record hal yang sudah biasa bakal kita lakukan. Wah, gua Kalau betul. 21 hari anak saya mikir, ini bapaknya kemana nggak ketemu mungkin cuma hari Sabtu atau Minggu Iya, iya, doang iya, gitu kan. iya, iya. Ya bisa-bisa aja kan, nanti ada laki-laki lain yang masuk Panggil dipanggil bapak. ya kan? Bahaya. Gila gua yang datang panggil om Oh ya. iya, karena ansor kali ya. Kamu rutin ya benar setiap pagi lo antar anak dan ada waktu untuk jemput, happy banget ya kayaknya. Ya? Itu rutin Kang, itu rutin. Kecuali ada meeting atau ketemu klien yang memang pagi banget ya. Tapi itu jarang. 8 jam 9. Tapi everyday itu kayak pagi mandiin kan ada, saya kan udah alhamdulillah ada 2 sepasang ya kan. Satu dipegang istri, satu saya yang pegang. Wow, berikan aplaus dulu dong Bapak Ibu. So, Pak Andri tadi menginformasikan ya kita berjuang selain untuk diri kita sendiri, untuk orang-orang yang kita sayangin ya teman-teman ya. Karena nilainya jauh lebih besar ya, perjuangan kita jadi jauh lebih besar lagi. Money-nya ada, tetapi not just money ya. Untuk orang-orang di sekitar kita, waktu kayaknya nggak bisa diukur dengan uang lah ya Pak Joko ya. One day kita akan diingat sebagai ayah yang memang benar-benar dekat dengan anaknya ya. Dan Pak Joko sudah membuktikannya. Sekali lagi berikan aplaus dong untuk Pak Joko. Nah, ini satu lagi nih agak sedikit berbeda nih. Kayaknya emang belum nikah ya kalau Meta mah ya. Belum. Sebentar lagi. Amin, amin. Met, tapi gini Met. Kalau udah. Ceritanya Pak Bro Joko Belum ya. nggak ada ininya ya, nggak ada mungkin awal-awal tuh nggak ada seneng-senengnya ya. Karena tadi gue bilang ya nggak ada privilege, bahkan kuliah aja tuh harus nyari duit sendiri. Gue nggak tahu kalau di Meta gitu ya. Apakah memang mengalami hal yang sama seperti Pak Bro Joko? Kurang lebih mirip-mirip juga sama Pak Joko ya. Nggak mungkin, nggak percaya gue, serius. Jadi waktu dulu itu pada saat papa nggak ada itu kerasa banget. Papa nggak ada? Iya, papa aku nggak ada itu pas umur kalau kelas 3 itu 9 tahun ya, 9 tahun. Dan 3 SD? Iya 3 SD. Ah. Nah itu kan masih ada adik-adik. Adiknya itu yang paling kecil karena aku punya adik 2. Adik yang paling kecil itu umurnya 1 tahun. Oke. Nah, umurnya 1 tahun, terus yang kedua itu umurnya tambah 3 lah, berarti Iya. 4 tahun ya, Iya. 4 tahun. Nah, karena posisinya papaku udah nggak ada, itu langsung tuh kerasa banget, drop banget gitu untuk Iya. keuangannya. Jadi, mama kebetulan ibu rumah tangga, nggak punya penghasilan sama sekali. Pas ketika papa nggak ada itu langsung kayak merasa, oh ekonomi gimana nih, untuk Iya. bayar uang sekolah gimana nih, jadi berasa banget gitu. Maaf Met. Boleh ya Met ya? Nggak bermaksud untuk bukan luka lama. Tapi dulu papa punya asuransi? Nggak punya Sama sekali. sama sekali. Dan akhirnya ketika papa nggak ada, mama yang tadinya ibu rumah tangga terpaksa harus bekerja untuk. Iya, betul. Jadi mama terpaksa harus bekerja dan juga ngurusin kita semua kan. Karena anak butuh biaya sekolah juga gitu. Jadi kayak gitu berasa banget. Cuma waktu itu aku pernah inget ya, kayaknya mungkin papa pernah ditawarin asuransi. Cuman enggak dulu deh kayak gitu. Oke. Dan ini menjadi bahan untuk kita semua ya, pertimbangan semua ya. Banyak sekali anak-anak seperti yang Meta, nggak bermaksud untuk menyalahkan papa ya, tapi seandainya papa mau aja ketika itu ya, mungkin hidup menjadi berbeda ya saat ini ya Met ya. So bagaimana Met gitu ya, harus akhirnya bisa kuliah, harus bisa sekolah, apa yang Meta lakukan untuk itu? Nggak bisa bergantung dari mama dong gitu, karena punya adik-adik nih ya, apa yang Meta lakukan? Jadi pada saat sekolah itu ya mau nggak mau kan cari tambahan kan, cari tambahan uang. Dari? Jadi kayak jualan snack gitu kan, jualan minuman kayak gitu. Jadi Serius? Lu ngalamin kayak gitu? Gue gak nyangka. kayak jualan di depan rumah gitu kan, Serius? jualan kayak bubble kan waktu itu masih zamannya bubble ya. Jadi kita jualan bubble tuh di depan rumah kayak gitu. Oke. Buat nambah-nambahin uang jajan lah buat bayar sekolah kayak gitu kan. Iya. Nah terus sampai kuliah tuh pastinya juga Tapi sampai tertunda nggak kuliah? Kayak Joko nggak? Sampai tunda dulu, punya duit dulu baru? untungnya aku enggak sih.
waktu itu sempat mikir gimana nih bayar kuliah gitu kan. Kuliah kan termasuk biaya yang lebih mahal ya daripada sekolah. Betul. Cuma di sisi lain tuh karena dibilang ayolah kamu masuk nih gitu kan, kalau misal kamu tunda nih beasiswanya belum tentu dapet. Oh, dapat beasiswa. Iya. Alhamdulillah. Jadi kayak yaudah deh berapapun besaran bayarannya, pokoknya harus diusahain bisa bayar kayak gitu. Jadi waktu kuliah ambilnya job-job yang part time. Oke, jadi sambil kuliah sambil bekerja ya waktu Ya. itu ya, untuk membiayai kuliahnya juga pastinya. Oke, Benar. oke, oke. Apa pekerjaan pertama waktu itu, Met? Waktu itu macam-macam ya. Waktu SMK itu memang masih ada juga belajar part time juga untuk jadi teacher, kayak guru les gitu. Terus waktu kuliah itu jadinya part time kayak SPG-an. Oke, Gitu oke. SPG-an. Jadi kalau misalnya ada event nih, kadang kan kalau misalnya kuliah tuh ada libur ya. Ya. Libur Ya. UAS, UTS, minggu Ya. tenang gitu kan. Nah, aku ambil spend waktu di situ untuk ngambil event-event SPG-an. Oke, lu milenial, kuliah juga, nggak malu nawar-nawarin jadi sales, jadi SPG. Produknya kan produk yang real ya, produk yang bisa langsung dulu ya. Nggak ada merasa nggak nyaman gitu ya, kok kayaknya hidup gua begini aja gitu. Nggak ada perasaan-perasaan kayak gitu kan? Oh, ngerasa justru Berasa ya? pas itu tuh ngerasa banget kayak oh gue setiap SPG nih mesti apply CV terus nih gitu kan. Kan itu waktunya cuma 14 hari, habis itu udah gitu Oh, kan. enggak yang sampai kontrak berapa lama? Oh, enggak, Oke, enggak. oke, oke. Soalnya kan ini kebentrok sama waktu kuliah juga kan. Takutnya nanti kuliahnya malah keteteran gitu. Iya, iya. Nah terus akhirnya dari SPG itu kayak ngerasa kok cuma segini gitu kan untuk income-nya, tapi harus kirim CV lagi, apply lagi gitu Iya. kan. Belum tentu keterima juga nanti selanjutnya, nggak tahu nanti depannya kerjanya gimana gitu. Nah terus akhirnya itu kayak kepikiran ada nggak sih nih untuk pekerjaan yang income-nya nggak terbatas, waktunya itu fleksibel, Iya. terus jenjang karirnya juga oke gitu. Iya, iya. Dan di situ udah mulai ya mencari ya gitu ya. Tak terbatas, fleksibel, tapi income-nya juga oke ya. Ya cuma waktu itu nggak tahu info, minim info gitu kan. Nah cuman kebetulan di bawah doa, kebetulan juga ada teman yang kakak kelas senior aku yang ngajakin kayak gini nih, BOP kayak gini. Sempat datang. Ya datang akhirnya, ya udah aku kayak ya udah coba ikut deh kayak gimana gitu sebenarnya gitu kan. Terus pas datang bilangnya asuransi. Ya. Nah kebetulan kampusku kemarin tuh sebelumnya pernah ditawarin gitu kan, ada seminar nih bisnis tentang asuransi kayak gitu, Oke. tapi brand-brand yang lain gitu Ya. kan. Nah terus sempat mikir apa mungkin jawaban dari doaku tuh nih di sini. Oh, gitu. kampus udah dipresentasikan gitu ya, Ya. dan Meta juga akhirnya hadir nih. Jangan-jangan ini Ya. petunjuk nih ya, namanya doa ya, Ya, teman-teman ya. yang Oke. kayak Pak Andre bilang nih, Hmm. mungkin ini adalah jawaban dari kita selama ini gitu Ya, kan. ya, 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 Nah ya. terus akhirnya kayak oh di sini kayak oke nih gitu kan, kenapa nggak coba dulu. Awalnya kan sempat mikir bisa nggak ya untuk terjun di bisnis asuransi ini, karena aku introvert banget gak bisa. Kelihatan sih. Kelihatan sih kalau lagi diam Meta diam banget loh ya. Iya, teman-teman ya. aku Oke, diem oke. banget, boro-boro bisa ngomong di sini kayak takut banget kalau ngomong gitu kan. Tapi ternyata lancar kalau dari kami. Luar biasa ya. Nah, Oke, sekarang oke. udah mulai berubah karena di Aksa ini gitu Iya, kan. iya. Di Aksa tuh banyak banget belajarnya. Nah, terus setelah itu ya udah deh kan, kenapa kita nggak coba dulu kan, kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Mungkin kalau saat itu aku nggak coba, nggak akan tahu nih kalau aku bisa ada di sini sekarang gitu. Wah, berikan aplaus dulu dong, teman. Tapi spill dong, Matt, gitu ya. Kalau tadi Pak Bro Joko menginformasikan ada hal yang sudah didapatkan, income-nya oke, flexible time-nya juga sudah diraih. Dan Meta ketika mau bergabung bisa asuransi itu kan berharapnya kayak gitu ya, ada income yang tak terbatas, gitu ya. Waktunya lebih fleksibel. Apakah memang benar-benar terbukti, Matt? Ada nggak yang bisa di-sharingin ya? Kalau tadi Pak Bro Joko ada sekitar 150 juta, komisi bisa sekian, gitu ya. Kalau di Matt ada nggak mungkin yang buat sekadar lagi menginspirasi teman-teman? Ya, aku ngerasa kalau di Aksa ini nggak cuma sekedar dapetin income, terus dapetin juga selain income ternyata dapat juga nih ada bonus, terus ada trip juga gitu. Ini banyak banget sih kontes-kontesnya itu yang kayak tiap bulan tuh menarik banget, kayak ini keren ya gitu, kok bisa sih gitu kan, yang mungkin di tempat lain tuh nggak ada. Nah terus nggak cuma income juga, tapi dapetin juga keluarga, jadi tim-timnya itu benar-benar kekeluargaan banget, termasuk kayak Nah, Aldi, ini bahkan nggak berasa dia- bekerja ya. Ini salah satunya nih yang moto-moto nih ada Iya. liturnya nih. Yes. Nah, jadi kayak sekarang itu udah kayak keluarga gitu. Kalau misalnya
karena cerita itu nggak cuma cerita soal pekerjaan, tapi juga cerita tentang kehidupan pribadi gitu ya. Jadi ke Iya, kantor kita beda. nggak cuma ujung-ujungnya kerja, nggak ujung-ujungnya bisnis gitu ya. Kita bisa menceritakan apapun juga masalah kita, dan mungkin kita bisa menjadi problem solver ya untuk masalah teman-teman kita di sekitar kita ya. Iya. Mbak, ya. Dan itu mungkin nggak bisa didapat di tempat lain ya. Mbak? Iya betul. Terus di sisi lain juga karena pengalaman pribadi aku yang kayak kemarin itu, terus merasa oh ya ini penting banget ya ternyata punya asuransi kesehatan, asuransi jiwa Iya. gitu kan. Iya. Makanya dari situ pas waktu aku awal mulai asuransi, aku langsung beliin mamaku nih. Karena khawatir ya, Ya. dengan mungkin kita nggak berharap ada sesuatu ya, tapi kita setidaknya sudah berbuat terbaik ya untuk mama ya. Apa waktu Ya. yang diberikan produk kesehatan kan untuk mama? Kesehatan, karena kan kesehatan paling penting ya. Jadi aku langsung beliin mama tuh kesehatan karena aku nggak mau nanti ketika nanti sakit tapi pengobatannya itu nggak maksimal. Yes. Jadi kita harus berikan yang maksimal, walaupun preminya juga kok mahal ya kayak gitu. udah berusia ya gitu. Iya, Tapi iya. ya harus di fight gitu sampai bisa. Boleh nggak gua switch Matt? Karena ini kan sebenarnya presentasi bisnis ya, gitu. Tapi kita nggak ada salahnya juga bercerita tentang rugi nggak sih? Karena Meta kan merasa ya ini premi besar nih gitu ya. Rugi nggak sih memberikan sesuatu yang pada akhirnya belum tahu nih ya, apakah terjadi atau tidak terjadi nih ya, sakitnya mama dan lain-lain. Kalau Meta sendiri seperti apa, Met? Ketika akhirnya memutuskan untuk membelikan mama untuk polis asuransi kesehatan itu, Met, apa yang dirasakan, Met? Lebih tenang sih ya, karena Lebih mama, tenang, ya? oh mama udah punya asuransi kesehatan nih, udah tenang kalau misalnya nanti amit-amit ternyata ada darah tinggi atau apa gitu kan. Nah terus itu kejadian juga pas aku udah beli asuransi kesehatan buat mama, terus setahun 2 tahun kemudian gitu ya, Ya. mama tuh perlu ke rumah sakit gitu. Ada kejadian mama sakit ya? Ya mama sakit tuh, terus dideteksi ada darah tinggi. Waduh, coba kalau waktu itu nggak beli asuransi, nggak masuk nggak bisa daftar asuransi. Jadi untung banget waktu itu udah beli asuransi buat mama, walaupun waktu itu ya aku masih sambil kerja juga. Jadi waktu kuliah kan kuliahnya pagi, aku ganti jadi kuliah malam, akhirnya ambil jobnya itu kerja karyawan sekaligus kerja aksa juga. Wow, berikan aplaus dong. Karena itu perjuangan yang luar biasa ya seorang anak ya. Tapi setidak-tidaknya ketika mama terkena resiko gitu ya, kita nggak terlalu stres ya, sehingga kita masih bisa bekerja gitu ya, masih bisa berbisnis juga. Bukan apapun juga ya teman-teman, tapi ketika memang sudah ada yang melindungi ya, setidak-tidaknya tadi Meta bilang ya, ada ketenangan jiwa dan ketenangan pikiran juga, sehingga setidak-tidaknya gitu ya, kita bisa melanjutkan pekerjaan kita. Nanti kita kunjungi mama di rumah sakit gitu ya, ketika mungkin dibutuhkan ya. Sekali lagi teman-teman mengingatkan ya teman-teman, bukan hanya berbisnis asuransi jiwa, tapi kita coba untuk pikirkan apakah memang asuransi jiwa ini baik untuk kita semua. Sekali lagi berikan aplaus dong teman untuk Meta ya. Saya balik lagi ke Pak Bro Joko. Pak Bro, ya dirimu dikenal sebagai sosok pebisnis yang konsisten menawarkan kebaikan, karena Pak Bro Joko ini banyak yang menawarkan untuk sisi syariahnya gitu ya. Dan kita ketahui bahwa syariah itu adalah tolong menolong atau tabaru gitu ya. Pertanyaannya Pak Bro ya, apakah memang asuransi jiwa gitu ya, sebagus itu untuk bisa dimiliki orang, Pak Bro? Ya kalau dibilang sebagus itu sangat bagus ya, Why? Sandi ya. Karena konsepnya, kita balik lagi ke konsepnya asuransi. Apa sih konsepnya asuransi atau proteksi? Itu adalah memberikan nilai benefit, nilai manfaat. Yes. Dengan manfaat yang besar kita bayarnya kecil, kan kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalau asuransi sendiri punya konsep seperti itu, kita yang sebagai misalnya pekerja, kita yang sebagai pencari nafkah, untuk mengumpulkan nilai aset yang besar dengan jangka waktu, kan kita bisa ukur ya, misalnya sekarang umur 30 tahun, Ya. nanti sampai 60 tahun artinya masih sisa 30 tahun. Kalau kita nabung sekian, nanti terkumpulnya sekian-sekian, cukup nggak ya? Gitu kan. Belum lagi tadi Pak Andre udah bilang nabung banyak gangguan. Nah, belum lagi gangguan yang lain, entah itu Ya. sakit, entah itu belanja ke needs dan lain-lain gitu ya. Artinya sangat dibutuhkan sekali untuk bukan mencari keuntungan, tapi untuk memberikan nilai aset kepada keluarga yang ditinggalkan, Nah, ini sebagai bentuk tanggung jawab dan kasih sayang. Ini dia. Gitu sih. Pernah nggak sih lo ngadapin sebuah penolakan gitu ya dari orang-orang yang mungkin akan lo coba untuk edukasi tentang asuransi jiwa ini, nggak mau gitu ya, karena rugi gitu ya. Nah kalau rugi kan lawannya adalah untung, betul ya. Tadi lo sendiri bilang ya, asuransi jiwa ini bukan bicara tentang keuntungan nih gitu ya, tetapi untuk mencoba untuk mengukur gitu ya, sampai di posisi nanti gitu kita memiliki seberapa besar. Begitupun juga nggak tahu nih, lo kan nawarin syariah nih bro gitu ya, ada nggak yang ngomongin justru malah haram gitu ya, karena kita justru malah mempertanggungan sesuatu yang seharusnya sudah dituhankan saja gitu ya, yang menjaga kita gitu. Pernah nggak seperti itu dan bagaimana menghadapinya?
Kalau dibilang haram atau halal, kita balik lagi ini masalah religi atau kepercayaan sih ya. Oke. Tapi kalau dari lu sendiri? Sampai dengan sekarang, saya pribadi, karena muslim juga ya kan, Ya. belum menemukan satu hadis atau satu riwayat yang memang mendeskripsikan Ya. asuransi proteksi itu haram. Oke. Belum ketemu. Oke. Karena mungkin setelah saya juga pelajarin ya Kang ya, zaman dulu nggak ada asuransi, Nggak ada. nggak ada, tolong menolongnya ada, Ya. Tabarunya ada. abangnya ada. Oke. Ada yang meninggal misalnya gitu kan, Ya. tetangganya pada bawa makanan, pada Betul. bawa beras, ada tolong menolongnya. Betul. Tapi secara konsumtif gitu kan. Betul. Saat itu keluarganya memang cukup saat itu aja. Ya. Enggak. Dunia berkembang makanya muncul mungkin konsepnya asuransi. Ada kewajiban, ada hak. Ya. Gitu kan. Kewajibannya apa sih? Tertanggung wajib membayarkan premi. Si penanggung punya kewajiban juga. Oke. Si tertanggung punya hak dapat manfaat. Si tertanggung penanggung punya kewajiban untuk bayarin itu manfaat. Dan itu fair ya berarti ya? Adil. Oke, syariahnya juga masuk juga di sana. Iya. Oke, pertanyaan adalah bagaimana kalau bilang, gua kalau nggak klaim rugi tuh. Bagaimana menjawab itu? Nah, bicara untung sama rugi tadi ya, ikut asuransi ini bukan cari keuntungan gitu kan. Nggak klaim rugi dong. Ada yang bilang kayak gitu kan, banyak Betul. gitu kan. Tapi apakah kita cari keuntungan dari resiko yang kita hadapi? Nah, ini dia. Apa yang dicari jadinya, Bro? Jadi yang dicari itu bukan masalah kerugian segala macam, tapi nilai nyaman untuk menginvestasikan aset kita. Asetnya sebenarnya kan diri sendiri kan. Betul. Jadi aset diri sendiri ini ketika udah nggak ada, itu yang dikasih buat keluarga. Betul. Sama kayak kita memiliki payung, jas hujan, atau Nah. setidak-tidaknya kita hire atau menggaji penjaga satpam gitu ya, dan lain-lain. Kita nggak ada merasa bahwa rugi telah membayar mereka karena mereka sudah menjalankan pekerjaan Sudah, dengan baik ya. yes. Oke. Ya, mereka sudah memberikan perlindungan atau proteksi yang mungkin nggak kelihatan sekarang atau nggak Ya. kepake sekarang, tapi Ya. kita nggak tahu nanti. Ya. Resiko kan bisa terjadi kapan aja, kan lebih ke sana sih. Oke, tapi pertanyaan wajib nggak dimiliki asuransi itu? Kalau kita bicara tentang apakah ini satu hal yang wajib untuk dimiliki? Wajib untuk yang sudah punya pendapatan dan sebagai kepala rumah tangga ya. Wajib untuk memiliki mereka yang sudah memiliki pendapatan agar apa? Pendapat. Ketika dia sudah terjadi, ketika dia kena resiko deh, kita nggak bicara dia meninggal dulu. Ketika dia kena resiko, rawat inap aja seminggu, misalnya dia back office kerjanya, Ya. berarti kan dia sudah absen di kantor seminggu, gitu kan. Betul. Kalau ada keterangannya bawa surat sakit. Kalau misalnya nggak bawa surat sakit, misalnya dia pengen istirahat aja seminggu, kan kita nggak tahu kan. Ini realistis, saya juga pernah gitu kan, Sandi. Iya, nggak masuk misalnya berapa hari gitu kan, nanti datang ke puskesmas minta surat sakit, ini realita aja. Ya. Tapi income yang akan dia dapat berkurang. Pasti. Bayar rumah sakit. Iya. Belum tentu kerja juga benar-benar bisa kerja gitu setelah seminggu ya. Bayar rumah sakit kan dari tabungannya dia. Betul. Kalau nggak ada tabungan, minjem sama saudara, minta sama orang tua kan kayak gitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya dikonversi buat dia nggak meninggal pun, misalnya dia ambil kesehatan ya kan ya, mungkin ya anggapannya ada dua deh, ada cashless, ada reimburse gitu kan ya. Kalaupun dia misalnya dapat cashless atau fast track, ya dia sudah dibayarin, dia nggak perlu keluar uang. Yes. Kalaupun dia misalnya keluar uang dulu reimburse, uangnya digantiin, Yes. balik lagi. Tabungannya nggak hilang ya, bisa Nggak ditabungkan hilang. lagi ya. Oke, Iya. oke. Good. Karena memang gua kata kita sama-sama muslim ya gitu ya. Jaga 5 perkara sebelum 5 perkara, jaga sehat sebelum sakit ya. Nah itu kan udah diajarin Betul. ya kan? Jaga apa, Sehat sebelum sakit, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, nah, lapang sebelum sempit, miskin. kaya sebelum kan, miskin. Iya, kan ada seperti itu. Maksudnya itu sudah diajarin. Nah, konsepnya proteksi saya rasa mungkin sedikit banyak mengambil asas dari situ. Yes. Cuma memang harus secara hukum ya kita nggak tahu ya Kang ya. Tapi selama memang konsepnya si tertanggung dan si penanggung tidak ada unsur ribet di situ dan tidak ada unsur yang lain-lain yang sifatnya haram, ya kan kesepakatan ada di polis. Semua sudah tertera di polisnya. Teman-teman berikan Allah dulu dong. Semoga clear ya buat Bapak Ibu yang di Zoom juga semoga clear. Apa yang kita lakukan, apa yang kita tawarkan semuanya adalah kebaikan ya Bapak Ibu. Dan pertanyaan adalah apakah wajib? Sudah dijawab oleh Pak Joko ya. Teman wajib seharusnya yang sudah memiliki income. Kenapa? Karena jaga sehat kita sebelum sakitnya kita, jaga lapang sebelum sempitnya kita, jaga kaya sebelum miskinnya kita, jaga sehat sebelum sakitnya kita, gitu ya. Jaga muda sebelum tuanya kita adalah kewajiban kita sebagai orang tua ya, sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap orang tuanya juga ya, yang memiliki penghasilan luar biasa. Berikan aplaus sekali lagi teman-teman untuk Pak Joko.
Bu Meta, kalau Pak Joko sudah informasikan, pertanyaannya adalah apakah produk ini bagus? Bagus. Tapi pertanyaannya adalah apakah pekerjaan sebagai insurance agent, pebisnis asuransi, financial consultant relevan? Ada AI sekarang, artificial intelligence, ada digital sekarang. Beli polis pakai Lazada kayaknya oke lah, gitu ya. Beli polis pakai Tokopedia ya, tekan tombol masuk keranjang gitu ya, beli masuk ke rumah gitu ya, polisnya dapat lah ya. Kenapa harus ada agent? Ya, apakah memang agent masih benar-benar sesuai dengan perkembangan zaman? Bisa dijawab nggak, Bu? Ya, kalau jadi agent itu, kalau dulu itu kan door to door ya. Yes. Aku sempat ngerasain juga waktu awal jadi Pernah? agent ya. Gua pikir Meta ini jago yang digital loh ya, kalau udah jago jual pakai media sosial ya. Tapi pernah ya, door to door juga pernah ya. Pernah kan Oke. passing gitu. Kawan yang nggak kenal gitu kan Ya. kita passing. Nah, cuman sekarang ini apalagi dulu kan dari dulu aku bilang kalau aku introvert, kayaknya nggak cocok ini untuk canvassing gitu. Jadi mulai dicoba sama Cimnya leaderku bilang ini, coba deh kamu coba di sosmed gitu kan, mungkin kamu bisanya di sosmed gitu kan. Oke. Dan akhirnya coba mulai di sosmed, yang awalnya nggak berani untuk nunjukin muka, terus lama-lama kayak coba nih untuk bikin reels gitu kan. Sekarang kan ini udah zamannya reels ya, Ya. sama Apa yang dilakukan di Reels? Joget-joget? artinya sih edukasi ya. Oke, nggak joget-joget gimana enggak ya? Nggak dong, nanti jadi viralnya beda nih. Berarti bisa ya, pakai sosmed bisa ya, pakai TikTok bisa ya, di Reels juga bisa ya. Apa yang dilakukan di situ, Met? Bagaimana edukasinya? Edukasinya tentang kebetulan bercermin juga dari pengalaman pribadi gitu ya. Jadi cerita juga tentang pengalaman pribadi ini lebih ke sangkut pautnya untuk edukasi. Jadi ternyata penting banget loh untuk punya asuransi kesehatan ataupun asuransi jiwa. Nah, terus kemudian untuk planning ke depannya seperti apa, ternyata juga ada di AXA itu ada juga asuransi pensiun juga ya kan, untuk cocok banget untuk pensiun gitu. Terus ternyata dari situ kan untuk edukasi lewat Instagram, TikTok Yes. gitu, sosial media, ternyata banyak juga menjangkau orang-orang yang di luar pulau gitu. Oh ya. Jadi fungsi sosmed ini bukan cuma tentang oke gitu ya, kita berselancar dengan teknologi nih gitu sesuai Ya. dengan perkembangan zaman gitu ya. Bukan cuma nggak pengen ketemu orang nih, tapi justru malah orang di luar yang mungkin jangkauan kita bisa kita attach juga ya. Oke. Ya betul. Bahkan ada juga yang kayak ayahnya ini kerja di luar negeri, cuma aku lupa negaranya apa, lagi di luar negeri. Terus anaknya ada di Indonesia, Yes. jadi dia bisa nih untuk komunikasi gitu kan. Iya, saya ketemu Instagramnya katanya gitu. Jadi ketemu dari Instagram terus kontak untuk asuransiin anaknya. Nah ini juga sama sih, kejadiannya itu baru 1 bulan beli polis, terus ternyata anaknya demam, jadi betul-betul rumah sakit gitu. Oh, wow. Justru malah memiliki polisnya dari media sosial, ke Meta gitu, nanya-nanya juga di media sosial, tetapi ketika terjadi risiko memang benar-benar ya, artinya polis kan sudah diterima ya, tetapi ketika terjadi masalah dengan anaknya itu benar-benar sudah dirasakan ya. Iya, untungnya udah punya gitu kan. Jadi pas kemarin klaimnya dibayarkan pun juga thank you banget ya, untung waktu itu udah daftar asuransi juga untuk anaknya. Oke. Jadi walaupun ayahnya lagi di luar negeri, untuk proses closingnya untuk tanda tangannya dan juga submit datanya itu udah gampang sekarang, tinggal klik gitu ya, tinggal online. Jadi enak banget sih kalau misal online itu, jadi bisa menjangkau banyak gitu, nggak cuma di Pulau Jawa aja, nggak cuma di Jakarta aja, tapi ternyata juga sampai orang-orang yang kerja, orang Indonesia yang bekerja di luar negeri gitu. Itu Meta apa sih, Met, yang Meta lakukan sih, Met, gitu, Meta bikin reel gitu, terus Meta ngomong ya, belilah polis AXA, apakah kayak gitu ya, nanti ATP yang melindungi, enggak kayak gitu ya, kayak gimana sih, Met, biasanya, Met? Kalau di sosial media itu lebih orang tuh lebih tertarik dengan bercerita ya. Bercerita. Ya, Oke. bercerita, dan juga kayak pengetahuan misalnya, oh ternyata asuransi kesehatan itu ada 2 jenis loh, ada tradisional dan juga unit link. Oke. Nah itu kan juga belum banyak orang yang tahu ya, Oke. tradisional itu seperti apa, unit link itu seperti apa gitu. Iya. Jadi supaya untuk edukasinya itu lebih ke sana sih, yang sebenarnya itu tradisional seperti apa sih gitu. Ya, jadi nggak yang berat-berat tiba-tiba ada persyaratan usia masuk, ada manfaatnya, plannya apa-apa aja, nggak menjelaskan kayak gitu cuma ya. Enggak. Yang simpel-simpel sifatnya yang mengedukasi Ya. gitu ya, perbedaan antara asuransi kesehatan dengan asuransi jiwa gitu ya. Kenapa orang harus memiliki asuransi kesehatan, lebih ke storytelling seperti itu ya, Met? Ya, lebih storytelling dan juga pengalaman-pengalaman yang terjadi di sekitarku ya. Kadang kan ada yang cerita, kan anak kecil nggak perlu asuransi ya gitu kan, Ya. ngapain gitu, karena masih kecil gitu, nggak perlu lah. Nah
ternyata itu juga kejadian di temanku yang nggak punya asuransi untuk anaknya. Pada saat rawat inap kena biayanya juga lumayan gitu kan untuk rawat inap itu, karena kan kalau misalnya anak kecil ya walaupun ya masih kecil gitu ya, tapi untuk sakitnya ya paling demam gitu kan, kalau nggak jatuh patah tulang gitu. Ternyata itu pengobatannya nggak main-main gitu. Jadi itu yang aku share ke sosial media. Berikan aplaus dulu dong untuk Meta ya. Artinya gini Met, kalau bicara tentang teknologi gitu ya, kita nggak kalah dengan teknologi ya, justru malah kita bisa menggandeng teknologi itu sehingga apa yang kita lakukan menjadi jauh lebih berdampak, betul ya? Udah gitu kan kalau bicara tentang teknologi, beli di Lazada, anggap ya gitu ya, beli di Tokopedia dan lain-lain, cuma baca polisnya gitu ya, belum tentu manfaatnya sesuai. Tapi kalau ada kitanya gitu ya, manfaatnya lebih sesuai karena kita bisa ceritakan secara spesifik. Yang kedua ada proses pelayanan ya atau servisnya, betul ya Mbak ya? Ya betul, jadi kan kita bisa jelasin juga ya secara detail. Jadi bedanya kalau misalnya beli di online itu, kita kan kayak nggak tahu nih kita ngomong sama siapa gitu kan, yang kita tahu platformnya. Nah terus kemudian untuk penjelasannya juga ya lebih apa ya, penjelasannya bisa kita dapat tuh dari kita baca gitu kan. Sedangkan itu berjilid-jilid, nggak mungkin kita baca semua kalau misalnya sebagai nasabah gitu. Jadi kalau dari agent kan enaknya kita bisa nanya langsung nih, ini tuh maksudnya apa, terus kemudian kita juga pastinya kalau jelasin lebih detail nih cara klaimnya seperti apa, terus kemudian isi polisnya itu gimana, nanti 10 tahun ke depan seperti apa kayak gitu. Nah terus kemudian ketika klaim, jadi kita juga bisa bantu karena itu bedanya kalau agent dengan platform. Betul. Supaya nggak salah pilih dan supaya memang benar-benar apa yang dimiliki sesuai dengan apa yang dia butuhkan ya Met ya. Iya, karena kan ada beda-beda ya, setiap orang itu punya kebutuhannya masing-masing gitu. Jadi beda-beda, nggak bisa disamakan. Berikan aplaus dong teman-teman untuk Meta ya. The next question Pak Joko. Pak Bro, lu dikenal sebagai orang yang bukan hanya punya value untuk nolong orang dari memiliki produk, tapi memiliki bisnisnya juga nih ya. Tim lu loyal, tim lu kompak gitu ya. Tim lu tuh oke banget ya. Bagaimana caranya untuk bisa membentuk tim seperti itu Pak Bro? Masih dalam proses belajar juga sih. Iya, merendah nih ya. Tapi ya itu yang gue lihat Pak Bro gitu ya. Lo punya tim yang oke lah gitu ya. Dan lo punya konsistensi untuk membangun tim itu ya. Kan nggak gampang Pak Bro ya. Ngerekrut orang gitu, lalu akhirnya bersama-sama sama mereka berjuang. Bagaimana lah? Atau mungkin bisa sharing tipsnya lah, seperti apa lo melakukannya Pak Bro? Ya, sebenarnya kalau untuk megang tim Kang Sandi, dari yang saya pernah di Benila, saya supervisor itu pegang tim juga. Oh, Terus yang di broker, saya manajer of hold, itu saya pegang 4 supervisor kalau nggak salah gitu kan. Tapi pas masuk AXA sebenarnya saya belum mau saat itu ya, belum mau. Karena teman-teman saya ada di sini juga gitu. Dada. Saya belum mau untuk megang tim. Why? Kenapa? Ada sisi psikologis saya atau mentality saya yang mungkin terdampak ketika saya sudah pegang tim sebelumnya gitu ya. Nggak mudah kan kalau buat saya, tapi sudah terbiasa sudah, cuman merasa nggak mudah ketika ada kebutuhan orang lain yang disampaikan ke saya, terus saya nggak bisa bantu. Wah, luar biasa. Jadi yang diinjak itu batin saya, gampang maksudnya secara moral saya ngerasanya, duh ini anak di bawah gue tapi dia belum dapat income nih bulan ini gitu kan, di pekerjaan yang sebelumnya saya bicara gitu kan. Secara psikologis ada beban mentalnya juga lah ya, gitu ya. Dan tanggung jawab mungkin. Tanggung jawab. Ya kebayang kan Kang lagi malam tidur, aduh kebayang omongan dia, besok buat beli susu anak belum ada nih bang gitu kan. Jadi ada yang nyesek. Cuman saya belajar juga, semakin ibaratnya dengan pengalaman, saya juga belajar ketika sudah masuk di AXA dan ya saya dipercaya untuk jadi senior agency manager. Saya berpikir oke, saya akan coba buka mengembangkan tim lagi dengan tidak menghilangkan rasa empati itu. Saya tetap alert untuk terinjak secara batin dan moral. Karena itu ya. memotivasi kita untuk jadi lebih baik lagi, Iya. menjadi pemimpin ya. Betul. Tapi saya punya tanggung jawab yang baru untuk bisa share bukan sekedar knowledge saya, tapi kalau bisa income mereka lebih dari saya. Jarang loh Kang, jarang di perusahaan manapun saya. Yang lihat. pengen income-nya lebih besar daripada kita. Oh ya. nggak ada. Atasan kalau misalnya bawahan income yang lebih besar, Sirik atau gitu ya kan. Nanti gua ketinggalan di posisi. Iya, Oke. bisa-bisa yang bawahnya naik duluan. Iya. Justru di bisnis ini yang bawah naik duluan, yang atas juga. Betul, Gitu kan. betul. Yang bawah income-nya gede, yang atasnya dapat juga gitu. Jadi ini ya yang lo pegang ya sebenarnya, keinginan untuk justru malah membuat mereka lebih baik, bukan cuma dari apa yang mereka miliki, tetapi dibandingkan dengan kita ya lebih baiknya ya. Wah. Karena itu nanti
akan membantu kita juga untuk lebih cepat pensiun dengan income yang sudah ada. Luar biasa, berikan aplaus dong. Karena suksesnya kita adalah suksesnya orang lain juga ya. Matt, ya kita lanjut lagi Matt. Kalau merekrut dan memimpin tim ya, bisakah pakai media sosial Matt selama ini yang pernah lo jalankan Matt? Bisa, salah satunya ada di sana Patrick. Iya, gimana caranya gimana? Jadi awalnya juga dari sosial media kan. Ya. Awalnya tuh Patrick katanya nyari kan untuk Oke. dari sosial media itu nyari proteksi. Nah terus awalnya kayak tertarik nih bisnisnya seperti apa sih gitu kan. Ya udah akhirnya kita kita ngomong diskusi bareng gitu kan. Oh oke nih join deh gitu. Oke, dan itu pakai media sosial ya. Kayak sosial media. Kalau akhirnya nggak ketemukan, Meta juga bekerja juga gitu ya, saking sibuknya nih ya dan lain-lain ya, meeting gitu ya, akhirnya mendevelop, kita sama-sama diskusi, bisa juga kan melalui media sosial selama ini dijalankan. Bisa, itu kebantu banget. Jadi kalau untuk dari segi waktu itu kita lebih efisien sih. Iya. Soalnya kan mungkin ada beberapa di sini kesibukannya nggak cuma di AXA ya, mungkin ada yang berkeluarga juga kan pastinya sibuk juga dengan keluarga, terus kemudian yang punya bisnis juga sibuk dengan bisnisnya gitu. Betul. Nah untuk menjalankan AXA tuh ternyata nggak terlalu makan banyak waktu Yes. gitu. Juga bisa loh dari sosial media gitu. Dari sosial media pun juga paling ngeluangin waktu ya berapa banyak sih yang seperti Pak Andre bilang tadi 1-2 jam aja udah cukup juga bisa gitu. Nah dari situ kan juga 1-2 jam itu dari untuk bikin konten, terus kemudian meeting itu cukup untuk membantu lah untuk produktif juga gitu. Iya. Nah ternyata dari situ ada hasilnya juga, nggak cuma dapat nasabah dari sana, tapi ternyata juga bisa dapetin dari sosial media. Oke, artinya di sosial media bukan hanya menawarkan produknya, tetapi juga menawarkan bisnisnya, dan bukan hanya menawarkan bisnisnya, tapi memang benar-benar menjalankan bisnisnya gitu ya. Karena selama ini Meta juga menjalankan meeting dan lain-lain di kesibukan Meta gitu ya, nggak perlu datang ke kantor gitu ya, nggak perlu sering-sering datang ke kantor udah pasti lah ya gitu ya, mungkin sekali seminggu gitu ya, tapi nggak yang terlalu sering-sering gitu ya, karena memang Meta bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan device untuk melakukan itu ya bersama timnya ya Meta ya. Betul. Teman-teman berikan lepas dong untuk Meta teman-teman. Met, Pak Bro Joko, kalau waktu nggak membatasi pengennya nanya-nanya lebih jauh lagi. Tapi semoga ya teman-teman yang disampaikan oleh Meta, oleh Pak Bro Joko gitu ya, menginspirasi kita semua. Income sudah dijelaskan, flexible time sudah dijelaskan, kebaikan-kebaikan bisnis asuransi juga sudah dijelaskan, produk juga sudah dijelaskan. Media sosial yang saat ini memang benar-benar kita hadir di dalam kehidupan kita sudah dijelaskan juga, kita bisa surfing di sana gitu ya. Tapi pertanyaannya nih Pak Bro Joko, ini mungkin the last question ya. Pertanyaannya adalah kalau teman-teman saat ini masih berpikir-pikir, apakah ini bisnis yang tepat? Jangan-jangan ketika saya pulang gitu ya, saya berubah pikiran, jangan-jangan pasangan saya nggak setuju gitu ya. Begitupun dengan teman-teman yang di Zoom gitu ya. Harus mikir dulu ya, apa pesan-pesan Pak Bro Joko untuk teman-teman yang saat ini masih berpikir, apakah saya gabung sekarang atau tidak? Silakan Pak. Oke, berarti last statement dong ya. Last statement Pak Bro. Last but not least gitu ya. Yes. Kalau dari saya sih gini ya, mungkin saya juga ada yang lebih punya pengalaman puluhan tahun bahkan lebih dari sisi Banyak. dunia pekerjaan banyak banget. Cuman saya berpikir apapun jenis pekerjaan yang kita ambil, goalnya kemana sih? Kalau bukan sukses, ada emang yang punya pekerjaan nggak mau Cuma pengen sukses. kerja doang. Orang buka warung pun pengen sukses warungnya gitu kan. Ya. Tapi saya pernah baca buku bahwa, dan saya sering juga dapat insight dari yang lain gitu ya. Sukses itu ada 2 komponen. Apa itu? Orang kalau ditanya sukses mau gimana sih mau sukses? Ya. Apa sih kunci sukses itu? Ya. Effort, kerja keras, Betul. Disiplin. loyalitas, disiplin, dekat sama atasan gitu kan. Yang terakhir nggak banget. Oke. Dari 10 orang yang melakukan hal itu di Ya. satu pekerjaan atau di satu instansi gitu ya, Ya. apakah 10-10-nya sukses? Belum tentu. Mungkin cuma 20%, mungkin cuma 2 orang gitu kan. Kedua itu apa? Jadi key of success itu bukan itu supaya kan. Jadi menurut saya kunci sukses itu adalah kesiapan kita bertemu dengan kesempatan. Yang pertama adalah kesiapan, yang kedua kesempatan. Bertemu dengan kesempatan. Oke. Jadi kalau bicara kita kerja di dunia apapun mau sukses, bahkan di bisnis asuransi, suksesnya terbuka lebar banget. Yes. Lebar banget karena kita siap Ya. untuk ikut, tinggal kesempatannya yang bertemu gitu kan. Oke. Artinya Oke. dua komponen itu nanti kesiapannya apa aja ya, kita kesiapan nanti ikut seperti sekarang ya BOP kita tahu, terus nanti ikut training BAT dan lain-lain, kita udah siap, kita udah menjual dan lain-lain segala macam, kesempatannya terbuka lebar banget. Di AXA Financial ini mungkin saya lihat nggak ada orang yang menghalang-halangi seseorang untuk dapat income gede, nggak ada. Nggak ada.
Tapi pernyataan lu gini, teman-teman kan diundang nih gitu ya. Artinya para pengundang juga melihat dong secara kapabilitas gitu ya, secara karakter, background dan lain-lain sepertinya udah siap. Tapi pertanyaannya apakah memang ini kesempatannya? Apakah ini peluangnya nih Pak Bro? Kesempatan itu harus dijalani dulu. Oh ini dia. Peluang nggak akan pernah datang 2 kali, setuju nggak nih? Setuju. Setuju. Dan Bukankah itu peluang harus- bisa datang lagi nanti? Iya mungkin akan datang nanti ya aja ya. Nanti bulan depan, tahun depan peluang pasti kesempatan, maksud saya kesempatan pasti mungkin ada. Ya. Tapi momennya nggak akan sama, time-nya nggak akan sama. Mungkin nanti kesempatan yang lain ada, tapi Iya, iya, iya. lagi sakit kita nggak tahu gitu kan. Kalau Betul, kesempatannya ada, kalau kita lagi sakit kan berarti kita nggak siap dong gitu kan. Jawabannya keren. So kalau bicara tentang gua nanti aja deh gitu ya, kan kesempatan mungkin bisa terbuka lagi nanti, mungkin bisa berbeda gitu ya, bisa jadi gitu ya, justru malah pesaingnya lebih banyak, bisa jadi gitu ya, Jadi Bisa jadi. umur juga udah nambah. Gitu ya. umur lebih nambah gitu ya, kesiapan kita udah berbeda gitu ya dengan yang sebelumnya ya, bisa jadi market berubah gitu ya, bisa jadi apapun juga kan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang, kenapa kita nggak ambil sekarang, betul ya Pak Bro ya? Setuju. Oke. Saat ini ya kalau bisa langsung saat ini berarti kan kita dengan datang ke sini kita udah siap gitu kan. Keren. Kesempatannya juga udah ada. Ya. Balik lagi hasil tadi Pak Andri sudah bilang hasil itu nggak akan pernah berkhianat sama usaha. Artinya apa yang kita usahakan Bukan kebalik Bro, usaha nggak pernah mengkhianati hasil. Kalau jadi hasil nggak mengkhianati usaha, ini pernyataannya agak sedikit usaha sulit nggak sih. pernah mengkhianati hasil. Kalau misalnya kita nggak ada hasil, usahanya emang ada kan nggak ada. Kalau kita nggak ada usaha, emang hasilnya bakal ada nggak ada. Nggak ada. Hasil akan kita dapat dari usaha yang kita benar-benar usahakan. Jadi hasil nggak akan pernah berkhianat. Usahanya biasa aja ya, jangan berharap hasilnya gede dong. Ah ya. Iya. Ya. Usahanya so-so aja, usahanya ya hari ini ketemu orang atau hari ini prospek. Walaupun di dalam senyap mungkin prospek bisa-bisa aja. Tapi kalau biasa-biasa aja dengan mayoritas orang yang melakukan biasa, ya jangan berharap hasilnya gimana-gimana. Yang akan bisa mengkhianati itu ya si usaha. Usaha ya, bukan hasilnya ya. Keren loh. Ini quotes kayak gue mulai sekarang berubah loh ya. So bukan hasil yang akan mengkhianati usaha ya. Kemungkinan besar adalah usaha yang akan mengkhianati hasil, karena usahanya kita mungkin kecil, hasilnya juga kecil. Jadi kalau memang hasilnya pengen besar, usahanya diperbesar, betul ya. Hasil nggak akan pernah bisa mengkhianati usaha. Wow, berikan aplaus dong. Ini mind blowing ya, mind blowing buat gue sih. Thank you Pak Bro ya. Ada lagi Pak Bro? Start sekarang sama start nanti sama atau beda? Jelas beda ya. Beda ya. Saya kalau dibilang di Jakarta, saya tadi Kang saja udah colek saya nggak ada privilege, 100% saya nggak ada privilege, saya pendatang Ya. yang bukan dari kota Jakarta, Gak kenal orang. nggak kenal orang, Yes. bahkan nggak punya kenalan, nggak punya saudara yang punya notabene-nya Sesuatu ya, punya bisa kita misal, gue pengen kerja masuk dong di tempat lo gitu kan, itu nggak ada sama sekali, beneran. mulai dari Demi Allah nggak ada. Jadi saya dari Jambi ke Jakarta itu modal nekat banget tanpa privilege. Sementara pekerjaan ini harus yang punya relasi, benar nggak sih? Yes. Harus yang punya network yang gede gitu kan. Kalau misalnya saya nggak coba untuk buka network itu saat 4 tahun dulu itu, Yes. saya nggak jalan di bisnis ini, sampai sekarang saya nggak akan punya networking. Wah. Tapi dengan saya 4 tahun lalu coba terjun dan bismillah jalanin bisnis ini, saya sudah punya, saya kenal presiden direktur, Luar biasa. saya kenal headnya di tempat lain gitu kan, saya kenal direkturnya, saya kenal Orang-orang manajernya. yang luar biasa ya. Orang-orang Kita nggak yang- pernah tahu bisa ketemu sama mereka Betul. ya. Oke. Dampaknya buat kita aja enggak. Yes. Teman-teman kalau kita misalnya kenal orang dinas pendidikan, misalnya teman-teman punya anak, suatu saat nanti gitu, Keren. mau sekolah anaknya kira-kira susah nggak? Saya bicara realita, bukan bicara sogok menyogok ya. Seenggaknya Iya. kalau kita kenal, kita ada orang yang buat di kontak, bukan buat merepotkan, Iya. enggak. Iya. Tapi silaturahmi itu adalah ranah rezeki. Rezeki bukan uang aja. Iya. Bisa jadi saat kita silaturahmi kenal sama Kang Sandi Iya. sebagai misalnya kepala dinas pendidikan di Iya. Jakarta Selatan gitu kan. Kang Sandi, anak saya mau sekolah, Kang Sandi kira-kira tolong dong referensiin mana sekolah yang masih open. Bisa dengan situ ya. Boleh So nggak? privilege bukan di kita miliknya ya, tapi privilege bisa dimiliki oleh anak-anak kita.
Karena privilege mungkin kita nggak bisa dapatkan, tapi bisa kita ciptakan dan kita create. Ya, kita Artinya create. privilege sekarang hadir di dalam Ya, hidupnya Pak karena Joko. kita orang yang bukan punya privilege, jadi mau nggak mau suka nggak suka kita yang create privilege. Berikan masalah. Sekali lagi ya, pernyataan-pernyataan yang Pak Bro ini lumayan blowing dan gue dapat sebuah inspirasi ya. Privilege sebaiknya diciptakan ya. Kebaikan ini bukan hanya buat kita nanti, tapi untuk anak-anak kita ya. One day mereka yang akan menikmati privilege itu ya. Dan inilah yang luar biasa dari sini. Kesempatan nggak akan pernah datang 2 kali ya. Kalau datang 2 kali mungkin hasilnya berbeda. Bagaimana dengan Meta? Gitu ya. Apa yang Meta bisa coba untuk sampaikan ke teman-teman yang saat ini masih mikir-mikir gitu ya. Nanti aja deh gitu ya, nggak bisa deh gitu ya. Tadi Pak Andre bilang ya nggak bisa, nggak ada waktu ya, ternyata malah karaoke. Buat Meta gitu, apa yang akan disampaikan untuk teman-teman? Ya setuju banget sama pernyataan Pak Joko ya. Kalau hasil itu tidak akan mengkhianati usaha dan juga kesempatan nggak akan datang 2 kali. Jadi kalau misalnya nggak mulai dari sekarang, startnya nggak dari sekarang, ya mungkin kedepannya mungkin ada kesempatan lagi. Tapi mungkin waktunya yang berbeda, usianya udah berbeda, terus Betul. kemudian untuk pasarnya juga berbeda. Mungkin pada saat kalau misalnya telat untuk memulai, pada saat datang nih, ternyata dia udah duluan sama agent yang lain kayak gitu. Jadi untuk kesempatannya juga udah mulai berkurang gitu kalau misalnya memang nggak startnya dari sekarang. Yes. Dan apalagi sekarang ini memang udah berkembang banget namanya dunia digital. Ya. Jadi semua juga pasti bisa dapat info tuh banyak banget, bisa dari luar kota, dari luar negeri gitu kan. Ya. Jadi kesempatannya ini mumpung sekarang ini sedang disampaikan dari yang di atas, jawaban dari doanya mungkin yang ini gitu. Balik lagi ya ke Tuhan ya pesannya ya. Untuk mencapai impian-impian kita ya. Aku juga punya impian, salah satunya juga karena belum berkeluarga. Jadi pengennya tuh nanti ketika udah berkeluarga tuh udah settle gitu. Yes. Mikirin juga soal waktu ya. Jadi supaya nanti ketika udah berkeluarga, waktu untuk anak dan keluarga itu nggak keambil untuk bekerja gitu. Jadi kalau bekerja itu kan pastinya jam 9 sampai jam 5, kalau nggak lembur gitu, pastinya lebih dari itu. Jadi daripada nanti anaknya nggak dapat kasih sayang, jadi mulai fight dari sekarang supaya nanti kedepannya juga waktu udah settle, semuanya udah beres gitu, Ya. untuk income juga udah beres gitu. So kapan waktu yang tepat untuk berbisnis di usia muda gitu ya? Kapan waktu yang tepat untuk menjadi lebih baik lagi di usia muda? Karena ketika kita sudah berkeluarga, sudah punya anak gitu ya, justru malah sekali lagi ya, mungkin sama dengan Pak Bro Joko ya, karena tidak ada privilege karena Weta juga gitu ya. Berharap nanti privilege itu disampaikan kepada anaknya gitu ya, waktu yang lebih fleksibel gitu ya, uang yang lebih cukup untuk mereka gitu, kehidupan jauh lebih baik lagi untuk mereka gitu. Dan tadi Weta mau menyampaikan ya, ingat lagi ya teman-teman, nggak akan pernah bisa melangkah kakinya teman-teman kalau nggak ada izin dari Tuhan, betul ya. Dan berharap ya teman-teman kita bukan orang-orang yang ingkari apa nikmatnya Tuhan ya, karena Tuhan sudah dibukakan pikirannya, sudah dibukakan hatinya teman-teman untuk mendengarkan para pembicara. Yang berharap ya apa yang dipesankan oleh Tuhan, karena mereka juga kayak gitu ya, datang di OP gitu ya, kayaknya sebelumnya ada di kampus deh, betul ya. Jangan-jangan ini adalah wujud dari doa-doanya saya nih ketua, dan akhirnya Meta bergabung di sini dan menikmati gitu ya, wujud dari doa-doanya Tuhan untuk Meta, doa-doanya Meta untuk Tuhan, betul ya Meta ya? Betul, dan di sini juga nggak perlu khawatir sih, karena di sini kita banyak banget tim supportnya, nggak cuma dari tim, Yes. terus juga dari manajemen, Ya. kita juga ada trainingnya. Jadi yang bisa saya belajar di sini juga cara dan ngomong di depan ini itu salah satu juga dari Aksa. Jadi yang dulunya pemalu banget gitu kan, Tahu gua. terus akhirnya bisa seperti ini. Ya yang penting kita mau usaha dulu, Wow. kita mau melangkah dulu. Berikan aplaus dulu dong, teman. Habis ini saya belajar digital sama. Ya. Makin Tukeran di ilmu rumah, lah. makin di rumah, makin di rumah. Makin di rumah. Tukeran ilmu lah. Ini udah leader kita nih, teman-teman. Lihat ya, sehambal ini loh, teman-teman ya, leader yang udah oke gitu ya, tetapi masih sama-sama ingin belajar, masih sama-sama ingin bertukar ilmu. Itu luar biasa ya. Saya yakin ya teman-teman ya, Pak Bro Joko sama Meta juga punya value yang sama gitu. Tidak bermaksud untuk mengajarkan ya, hanya sharing saja ya. One day teman-teman ya, ketika teman-teman akhirnya sudah berbisnis di dalam bisnis ini gitu ya, yang gantian untuk mendengarkan adalah kita semua ya. Tuhan berharap ada waktu, ada momen seperti itu ya. So putuskan sekarang, kesempatan tidak akan pernah datang dari 2 kali teman-teman, dan jawaban ya terhadap doa-doanya teman-teman ya sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman bergabung sekarang teman-teman ya, sebelumnya berikan aplaus dulu dong untuk Bu Meta dan Pak Joko. Terima kasih Bu Meta dan Pak Joko, boleh kembali ke tempat Pak Joko ya.
Nah, teman-teman ya, sudah disampaikan ya, dan kita diskusi ya. Jadi momen kita hari ini lengkap ya. Ada penyampaian materi dari Pak Andre, ada sesi sharingnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi saya wakilkan ya pertanyaan-pertanyaan tersebut ya, dan dijawab dengan baik oleh Pak Joko dan Ibu Meta. Teman-teman ya, tetapi teman-teman mungkin perlu tahu ya, setelah ini harus ngapain nih gitu ya. Apa tindakan saya selanjutnya? Tadi Bu Meta sudah buka ya. Ada tim training, ada tim development, ada tim support yang siap bantu. Dan kebetulan hari ini datang juga sosok yang sangat luar biasa, teman-teman ya, di luar sana. Beliau dikenal sebagai seorang coach ya, financial educator, teman-teman ya, dengan apa namanya, dengan value-nya, dengan kebaikan hatinya, teman-teman ya. Dulu beliau adalah seorang mentornya di Aksa Financial Indonesia yang mengajarkan para leader bagaimana sih menjadi seorang pebisnis yang luar biasa dan bagaimana ya konsep perencanaan keuangan itu. Dan kebetulan beliau saat ini adalah seorang regional director juga di Aksa Financial Indonesia, jadi sudah dimiliki oleh Aksa Financial Indonesia. So teman-teman yang berikan aplaus yang luar biasa untuk regional director 1 Bapak Ferry Chandra Gunawan. Selamat pagi. Pagi. Thank you ya, Pak Joko, Bu Meta, thank you atas sharingnya ya, Bapak Ibu. Saya di sini bukan berarti lebih hebat, ya. Saya ingin berbagi. Ya, soal pengalaman mungkin kalah, tapi soal cinta, aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Dewa banget ya. Aku bisa sih. Nanti ya. Habis di sini berarti karaoke. 2 jamnya tadi dipakai buat karaoke ya. It's okay ya. Karena tadi saya setuju sekali dengan Pak Joko ya, bahwa kita itu hidup tidak hanya untuk mengejar uang. Ya, tadi disampaikan dengan baik oleh Pak Joko itu mengenai opportunity ya. Saya tadi ada catat ya, sukses itu adalah ketika preparation bertemu dengan opportunity. Nah, jadi banyak opportunity yang bisa kita dapat ya ketika gini. Hikmat itu ada di mana-mana. Setuju nggak? Ya, ada di ruangan kantor ini, tuh di sana tuh. Apa itu? Ketika ada cinta, ya, tidak ada yang terlalu sulit dan selalu ada waktu. Kalau ada cinta, ya, waktu ada cinta itu tidak ada yang terlalu sulit. Jadi kalau misalnya orang bilang, oh sorry, gua nggak ada waktu. Sebenarnya itu bukan nggak ada waktu, tapi tidak ada cinta. Ya. Nah, pertanyaannya bicara soal cinta. Cinta ini, apa cinta yang paling besar? Apa cinta terbesar? Gini ya. Ada banyak macam yang membuat dorongan dari dalam ya, dari membuat kita termotivasi untuk melakukan sesuatu. Ada banyak hal ya, pengen kaya ya, ada yang pengen ini, tapi ada yang lebih besar dari itu. Begitu misalnya nih, dorongannya adalah saya pengen kaya. Tahu nggak sebenarnya kaya itu di Indonesia itu standarnya gimana? Standar kaya di Indonesia adalah simple, nasabah prioritas bukan? Betul nggak? Iya. Ya, simple. Coba yang background bank, Bu Meta. Kalau nasabah prioritas dapat privilege kan? Dapat bunga spesial kan? Betul. Ruangannya khusus. Kredit juga lebih rendah dikit kan? Jadi waktu kita masuk ke dalam segmentasi prioritas itu, ya, jadi berbeda. Nah, jadi kita kejarnya itu tuh pertama tuh apa dulu, ya kan? Nah, waktu kita ditanya, saya mau putuskan, saya mau join bisnis ini.
karena saya sayang sama anak-anak saya sayang ini, saya sayang itu, gitu kan? Itu ketika ada cinta itu mendorong apa? Oke, langkah pertama apa nih? Simple kayaknya ya. Jadi nasabah prioritas dulu deh. Ya, jadi nggak terlalu jauh gitu. Wah ya, saya pengen punya income segini, pengen gitu. Oh, tujuannya simple aja. Ayo nasabah prioritas dulu yuk. Rasain dulu gimana bedanya. Nggak perlu ngantri. Ya kan? Waktu pas masuk ke itu, halo Bu Yudit, kenal satpamnya. Beda. Ya, cobain dulu. Nah, lalu begini Bapak Ibu, saya sadar sekali ya, uang penting. Dan saya yakin banget kita di sini memang mau bisnis, ya. Dan saya pun yakin teman-teman yang juga karyawan bukan berarti mereka nggak sayang sama orang tua, sama pasangan. Saya yakin itu betul, ya. Nah, dan setiap kita, ya, itu tuh memiliki dorongan yang besar, justru ingin membuat hidup kita lebih baik, ya. Sehingga Bapak Ibu di sini yang backgroundnya pun mungkin saat ini atau bahkan mungkin saat ini masih sebagai karyawan, apa ada yang salah dengan itu? Enggak, ya. Tidak ada yang salah dengan itu. Nah, tapi kita mesti tahu, ya, apa sih sebenarnya yang kita cari, ya kan? Yang kita kejar itu apa? Benar nggak? Yes. Ya, banyak ada yang bilang saya mau kejar kebahagiaan. Saya pengen kejar kaya. Kenapa? Oh, karena kaya saya bisa bahagia katanya. Yakin nggak kaya bisa bahagia? Yakin? Jadi kita ngomong aja. Ya, kalau misalnya tadi nih standar katanya oke, kaya. Berarti kaya kan pengen jadi nasabah prioritas tadi kan ya? Nah, yakin nggak udah prioritas kaya? Nah, bukan. Udah prioritas kaya dong, ya kan standarnya kan gitu. Ya, berarti udah termasuk lah, oke lah, ini orang udah masuk kategori kaya, betul ya? Yakin nggak dia bahagia? Belum tentu ya. Saya pengen kasih tahu, bukan jawaban tebak-tebak buah manggis. Jadi ada satu survei yang dilakukan sama Donald McNay, ya, itu di Amerika. Dia itu menghabiskan hidupnya hanya untuk survei. Bayangin, berarti hidupnya dia hanya untuk survei. Berarti dia bukannya saya mau jadi orang kaya, bukan loh. Jadi hidupnya dia habisin hanya untuk survei. Dan survei tersebut memberkati kita. Mau tahu isinya? Dia pengen buktikan adanya keterkaitan antara kaya dengan bahagia. Oke? Nah, standar internasional kaya itu bukan prioritas, ya. Standar internasional adalah ketika seseorang punya uang 1 juta US dollar, artinya 15 miliar kalau saat ini ya. Nah, itu dalam bentuk cash. Nanti teman-teman bisa Google, itu namanya high net worth individual. Jadi kalau orang di dunia ini punya uang 1 juta US dollar, ya, investable asset, itu baru masuk kategori kaya. Nah, standarnya lain ya. Nah, jadi dia mempelajari semua orang yang kaya dan punya 1 juta US dari lotre. Lucu ya? Yang dapat uang 1 juta US dari lotre. Nah, jadi ada yang dapat 1 juta, ada yang dapat 10 juta. Dia pelajarin hidupnya, dia ikutin dari jarak jauh, ya, karena dia lagi bikin riset. Dia habiskan hidupnya 30 tahun hanya untuk mengikuti orang-orang yang dapat lotre. Tahu hasilnya? Ya. Kita pikir kalau kita kaya, kita bahagia. Kita mungkin saya nggak tahu. Bapak Ibu di sini ada yang termotivasi karena gini, oh iya ya, gue tuh sekarang lagi susah banget bayar kartu kredit.
kartu kredit lo udah nunggak hampir 2 bulan, udah call 2 nih, ya. Udah mau dikontak terus nih, handphone nggak berhenti, ya kan? Saya nggak tahu, ya, kita nggak tahu. Atau ada juga yang, aduh, sebentar lagi uang sekolah ditagih, saya belum bayar uang sekolah nih. Apapun ya yang memotivasi Bapak dan Ibu semua hadir di sini, ya, itu fakta, betul? Dan kita berpikir kalau seandainya saya lebih kaya, harusnya saya nggak punya masalah ini dong, ya? Nggak ada masalah uang sekolah nggak dibayar, ya, kartu kredit nunggak, mestinya begitu kan? Dan kalau misalkan kita lebih kaya itu, artinya kita pasti lebih bahagia. Kita berpikir seperti itu. Nah, ternyata, ya, pada kenyataannya adalah orang yang dapat lotre tadi, ya, yang tadi kita berpikir waktu kita masih belum ada duit, waktu ada duit kita bakal happy, dan kita termotivasi karena keluarga. Saya mau kasih tahu sesuatu. Dia buat itu dalam satu buku, namanya Life Lessons from the Lottery. Ada 4 hasil yang dia pelajari dari orang yang mendapatkan lotre. Yang pertama, orangnya sudah bunuh diri. Yes. Jadi orang dapat lotre, kita pikir happy. Kalau bunuh diri happy nggak? Nah, happy kan? Nggak langsung begitu dia terima duit bunuh diri, enggak. Tapi begitu dia ikuti kehidupannya, ujungnya dia bunuh diri. Aneh. Oh, duit habis ketika. Aneh. Ya. Yang kedua, orangnya hilang. Hilang. Nggak tahu ya, namanya hilang. Harusnya kalau punya banyak duit, hilang nggak sih kira-kira? Harusnya enggak ya? Oke, ya, benar nggak? Eksis, dia bisa beli mobil yang bagus, benar nggak kan? Yang ketiga, orang itu berhutang lebih banyak. Aneh. Kita pikir ya, sekarang nih, aduh, kita nih lagi banyak cicilan. Aduh, coba nih kalau gua nggak punya utang. Kalau gaji naik, coba pindah kantor, coba ngerjain bisnis asuransi sampingan, coba bangun bisnis. Kita berpikir kita lebih kaya supaya kita nggak punya utang kan? Ternyata utangnya lebih banyak dan dia dikejar-kejar debt collector. Yang ketiga ya. Yang keempat, kita berpikir kita ingin bahagiakan keluarga. Waktu kita miskin kita bilang bagaimana? Coba kalau saya lebih kaya, saya mau bawa pasangan saya, mau bawa mama saya, mau sekolahin anak saya ke luar negeri. Tapi ternyata setelah dia dapat lotre di atas $1 juta, apa yang terjadi? Dia bikin keluarga baru. This is real. Ini mungkin lucu ya, tapi ini real. Pelajaran 30 tahun Don McNay mengikuti orang-orang yang kaya mendadak. Hati-hati. Ya. Bisnis insurance itu adalah salah satu bisnis, ya. Kalau saya nggak bilang satu-satunya, ya, salah satu bisnis yang betul-betul bisa bikin orang tuh begini. Banyak sekali saya udah lihat dari orang yang biasa-biasa, banyak duit, mobil bagus, rumah besar, but be careful, ya, be careful, ya. Salah, nah, ingat ya, ingat ya, ya, hilang terus apa? Utang lebih banyak, terus bikin keluarga baru, ya. Hati-hati.
ya. Nah, tapi saya yakin ya, kalau misalkan kita udah dapat informasi ini, ya, kita kan namanya manusia, tidak luput dari kesalahan, betul nggak? Ya, satu-satunya kunci supaya kita bisa tetap kokoh. Ya. Kalau misalkan motivasi kita adalah anak, motivasi kita adalah orang tua, motivasi kita adalah pasangan, motivasi kita adalah keluarga. Ketika ada cinta, tidak ada yang terlalu sulit dan selalu ada waktu. Oke? Saya pengen mengucapkan terima kasih ya buat Bapak Ibu, teman-teman yang hadir di hari Sabtu ini. Karena Sabtu ini hujan-hujan, gloomy begini, ya. Bapak Ibu menyediakan waktu, menginvestasikan waktu untuk masa depan Bapak dan keluarga. Ya. Oleh karena itu, saya ingin memberikan surprise. Ketika ada cinta. Pagi-pagi saya beli loh ini. Bukan momet ini. Ini saya beli. Nah, gini. Jadi saya ingin mengundang ya Bapak dan Ibu yang baru pertama kali hadir. Oke. Ya. Pertama kali hadir di Aksa Tower. Baru pertama kali ya. Silakan ke depan. Oke. Ayo, silakan sini. Aja dapat bunganya. Ya. Oh. Jangan ngaku-ngaku ya, udah pernah datang. Oke, sini ya. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Pak, ini buat pasangan ya, Pak. Ntar begitu pulang, ada di sini kan? Ada. Bilang ini, saya, aku mau kaya. Tahu nggak kenapa? Karena kamu. Gitu ya. Oke, sip. Oke. Ya. Pak. Happy Valentine's Day. Buat bapak ke istri. Oke? Jangan istri orang ya. Oke ya. Thank you. Kasih applause. Terus ini untuk jangan dulu ya. Untuk pembicara kita kan. Masih ya. Pembicara kita, silakan Ibu Meta dan Pak Joko. Dapat ya. Pak Joko. Loh. Sarang beo. Dan ada bukti cinta juga dari pembicara kita, dari Bu Meta dan Pak Joko juga nih, untuk para teman-teman yang baru datang. Wah, oke. Yes. Dapat dong. Masih ada sisa 3 nih, Coach. Siapa nih, Coach? Masih ada Leader kayaknya ada 3 juga nih, Dok. Oke, masih ada 3. Itu saya kasih pertanyaan. Oh, siap. Silakan, Kasih Coach. pertanyaan, ya. Siap jawab pertanyaan dari Coach. Yang bisa menjawab quotes yang disampaikan oleh Pak Joko. Yang terakhir siapa? Yang 1, 2, 3 angkat tangannya. Terakhir, yang di sesi tadi Yang ada tadi tuh. ya. Dokter Siapa pemain yang dulu. jawab, ya? Apa message dari Pak Joko tadi? Ada mic-nya 1 lagi? Iya apa? Apa, Pak? Hasil tidak mengkhianati usaha. Betul, Pak Joko? Ya salah satunya lah ya. Soalnya quotes-nya banyak sih. Boleh ya. Oke. Dapat bunganya dan Silakan. dapat coklatnya juga. Apa quotes apa lagi? Ada quotes apa lagi? Oke, Pak Riza. Silakan, Pak. Iya. Pak Riza. Sukses itu ketika bertemunya kesempatan Dengan kesempitan. dengan kesiapan. Dengan siapa? Dengan apa? Kesiapan. Kesiapan. Kira kesempatan dalam kesempitan. Oke. Ya. Maju dong, Pak Riza. Silakan, Pak Riza. Dapat Satu bunga lagi, dan dapat satu coklat lagi, juga. satu lagi. Silakan, satu lagi. Yang Satu lagi. wanita ya. Yang wanita. Ayo. Apa? Quotes yang disampaikan atau jangan quotes deh ya. Sekarang apa satu key points yang bisa dibawa pulang dari
apa yang terjadi di hari ini. Yes, Nah, ada satu aja. Oke, angkat tangan. wanita nih. Ya, yang wanita. Ada Bu Emi, ada Bu Yudi. Pak Riza boleh ke depan. Pak Riza boleh ke depan, Pak Riza menerima bunganya dari coach ya. Apa poin ya? Mungkin dari Bu Meta ya atau dari siapa aja ya, dari Pak Andre, dari saya boleh, dari Pak. Ada. Mau coba mungkin? Sini. Bu Yudit, mau coba Bu Yudit. Kira-kira dapat apa tadi Apa? Bu Yudit, poinnya Bu? Apa key points? Silakan Bu Yudit. Belum jawab dulu Bu Boy. Udah berdiri, jawab dulu. Bener nggak? Poin buat saya hari ini adalah selain mencintai orang lain harus mencintai diri sendiri dulu. Iya. Oke. Itu yang disampaikan oleh Pak Andre Boleh, ya. boleh, ya. oke, ya. Disampaikan oleh Pak Silakan, Andre. ya. Silakan. Iya. Bu Yudit, yes. Dapat bunga. Dan coklat pastinya. Susah banget ya. Happy Valentine's Day, Bu Yudit. Ya. Kang, Yes, coach. bungkus, Bungkus foto. coach. Foto dong. Bapak Ibu berikan aplaus dong untuk rekan-rekan baru kita dan rekan-rekan leader yang luar biasa hari ini dan rekan-rekan yang memang benar-benar menyimak hari ini. Yes. Ini begini dapat semua. Iya. Sama coach dong berdiri. Dan Iya. kami undang juga rekan-rekan leader yang mengundang ya untuk maju ke depan ya coach. Kayaknya Yes, sama-sama boleh, ya foto ya. boleh, Yes. Dan rekan-rekan BD Business Development juga untuk berfoto bersama-sama ya. Kita hari ini ya mengabadikan momen kita bersama-sama. Yuk Bapak Ibu ya yang mengundang ya Bapak Ibu leader ya bersama-sama untuk maju ke depan. Yuk semua boleh. Yuk semua berfoto. Ayo. Mau ke depan sini ya? Apa ini yang di belakang gimana? Ya. Oke. Gimana Nat? Kuat Nat? Kuat. Siap. Kita di sela-selanya. Oke, siap. 1, udah. 1, 2, 3, serang yuk. Oke, ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, aksa besar. Asal untuk gunung X ya teman-teman ya. Tes lagi ya. 1, 2, 3. Mantap. Yes, berikan tepuk tangan. Terima kasih Coach Heri. Thank you Kang. Terima kasih. Yes. Luar biasa ya. Aku tadi nggak lihat sih Coach Heri bawa bunga ya. Oke, teman-teman semangat lagi. Pagi. Semangat lagi. Teman-teman berikan aplaus dong untuk Coach Heri yang luar biasa, teman-teman ya, our lovely regional director yang mengingatkan kita kembali ya teman-teman. Bener ya, kaya bukan hanya kaya teman-teman. Yuk bandingin kaya kita dengan love ya. Jangan sampai Spariza. Ada yang mau tanya tadi. Boleh dong, Eh, silakan. Meta kan bagus di sosial media Sosial media, ya. Tapi betul. belum sempat ada tanya jawab ya. Oh iya ya silakan Ada boleh yang dong. tanya yang baru, kalau Ah. boleh minta terusnya Meta nggak katanya? Boleh dong. Mau belajar Oke. di sosial media kan? Siap. Wait, dikasih tahu boleh ditulis aja atau minta ngomongin aja ya? Instagramnya Met. Kalau dibilang aku bukan orang yang pro ya, aku juga masih belajar. Juga bukan orang yang kayak viral banget gitu. Cuman kalau untuk mau lihat IG-nya seperti apa, di @secret_of_financial. Secret Of secret of @secret_of_financial. secret of underscore financial. Ya. Secret of underscore financial. Nah, Meta nggak pakai nama pribadi ya, teman-teman ya. Cuman ya kalau mau pakai nama pribadi pun ya Silakan ya. Tapi sebenarnya teknik tuh ya. Dibikin 2 juga nggak apa-apa ya? Oke, gimana kalau kita nanti adakan satu sesi teman-teman ya untuk workshop ya belajar langsung dari Meta. Setuju teman-teman? Setuju. Gas. The more you give, the more you get ya. Kalau rekruter nanti ada di Pak Joko juga ya untuk belajar syariah juga ya lebih dalam lagi ya. Cukup menjawab Pak Riza? Udah, oke. Sip ya. Secret of underscore financial. Teman-teman ya, kalau tadi Meta bilang nggak ekspor ya nggak juga ya teman-teman ya. Meta ada hasilnya ya teman-teman, itu sangat luar biasa. Coach Ferry tadi mengingatkan ya teman-teman ya, sekali lagi teman-teman ya, jangan sampai
apapun yang kita miliki, kekayaan kita miliki, jadinya membuat kita bunuh diri, membuat kita hilang, ya teman-teman, membuat kita banyak berhutang, dan membuat kita, teman-teman, yang lupa pada keluarga kita. Ya, kayanya kita tentunya adalah kaya yang memang penuh berkah, penuh misi, teman-teman, penuh hidayah juga ya, untuk orang-orang yang kita cintai dan untuk diri kita sendiri ya. Tadi Bu Yudit mengingatkan pesan dari Pak Andre ya, bahwa orang yang harus seharusnya kita cintai pertama kali adalah diri kita ya, teman-teman. Kalau kita sudah bahagia, kita pasti bisa membahagiakan orang-orang di sekitar kita. So, teman-teman, sesi kita akan kita tutup ya, berakhir juga ya. Selamat datang untuk rekan-rekan yang baru, teman-teman ya. Kita doakan agar teman-teman yang sudah bergabung, teman-teman bisa menjadi jauh lebih baik lagi. Boleh nggak teman-teman ya, kita sambut bersama-sama untuk rekan-rekan yang baru. Ketika saya bilang ya 1, 2, 3, teman-teman langsung sambut ya. We support you, we love you, we support you ya, we love you ya, love dan we support ya. Saya hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. We love you, we support you. Always kok ya, tenang, nggak perlu khawatir. Ada Bapak Ibu leader yang siap mendampingi ya, ada rekan-rekan yang siap mendampingi. Teman-teman ya, di sini ada Bapak Ibu Business Development, ada Ibu Anya di Aksa Prime Blue, ada Ahmad di sisi digital, ada saya di tim rekrutmen. Teman-teman nanti akan ada teman-teman trainer juga yang sangat luar biasa. Dan Regional 1 dipimpin oleh Coach Ferry gitu ya. Ada Pak Andre juga. Buat teman-teman yang saat ini bergabung di Zoom ya, akan banyak sekali yang akan mendukung Anda. Teman-teman, saya Sandi Suryaman. Teman-teman ya, terima kasih untuk kebersamaannya. Saya ucapkan semangat pagi. Buat teman-teman silakan ya, untuk makan siangnya ada di sebelah sana ya, silakan diambil ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman ya, sampai bertemu kembali.